Indonesia 2017 hingga 2019 sebagai IT Application Development as Vice President PT Bank BTPN 2018, IT Application Development Senior Manager PT Bank BTPN, IT Enterprise Solution Technical Leader PT Bank BTPN 2014 sampai 2016, Senior Java Developer PT Tridaya Asira 2013 sampai 2014, Java Developer PT Mora Telematika Indonesia 2012 sampai 2013 dan juga sebagai freelancer 2009 hingga 2011. Nah, adapun skill yang beliau miliki yaitu untuk soft skill personal development, conflict management, delegation, communication, people development, planning skills dan juga team building. Untuk bagian technical skillsnya yaitu application server and web container, continuous integration and continuous deployment tools, cloud technology, database and in-memory persistence, lalu ada graphic design, operating system, Windows, Linux, Mac OS. Lalu kemudian ada programming language, Java, PHP, HTML, CSS, C#, JavaScript, TypeScript, Swift, Kotlin, and Dart. Lalu kemudian ada programming framework. Di sini ada banyak banget, ada puluhan. Terus project management, software testing and code inspector, lalu software monitoring, software platform, dan untuk bagian training dan certification, training yaitu di Cisco Network Academy Politeknik Negeri Lampung, Red Hat GBOS Data Virtualization PT Bank BTPN, Red Hat OpenShift and DevOps Technology PT Bank BTPN, System Training PT Bank Transformation, Toolkit PT Mitra Integrasi Komputer, RIG Native, Codivox, and Impact Byte. Lalu certification yang beliau miliki yaitu Quality Software Developer Foundation Eropa, lalu Angular PTBM Manajemen Resiko level 1. Nah, itu tadi experience yang beliau miliki, pengalaman yang beliau miliki, dan juga kemampuan skills yang beliau miliki, serta training dan certification dari beliau. Sangat luar biasa sekali, sangat benar-benar orang yang hebat. Oke, putus-putus ya. Koneksi di Sumatera, Pan. Oke, Lucy, sorry saya intercept. Kayaknya sinyalnya agak buruk ya tempat Lucy ya. Waktunya di sela-sela kesibukan Anda. Nah, sebelum kita mulai, mungkin ada sambutan sedikit dari Bapak Dr. Septa Fiansyah. Dipersilakan. Baik, thank you Lucy. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di perkuliahan infrastruktur informasi. Oke. Dalam format webinar, jadi 8 pertemuan terakhir ini, Van, kita share mengundang expertise dari industrial terutama untuk discuss. Di minggu pertama kita kedatangan dari pentester dari Singapura. Minggu kedua itu kalau nggak salah dari PT NSI. Yang ketiga, tanda tangan elektronik. Yang keempat adalah produk lokal buatan Polinela. Ini sebuah kehormatan juga bisa mengundang Mas Irfan balik ke kampus lagi, join ke kampus lagi. Beliau berkenan hadir, itu hal yang luar biasa sekali di tengah-tengah kesibukan beliau sebenarnya. Kalau saya banyak memperkenalkan beliau, kayaknya udah sering kita dengar nama beliau. Mungkin saya pengen dengar dari ini aja dulu, dosen satu lagi nih, Pak Imam, untuk mengintroduce nih. Kebetulan Pak Imam juga hadir di tengah-tengah kita. Thank you Pak Imam. Mau kasih speech dulu lah sebelum materinya luar biasa dari Irfan masuk. Pak Imam dulu nih kayaknya mau kasih sambutan. Orang saya mau ngikut kok malah. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, terima kasih Mas Irfan, balik kandang lagi ini.
Luar biasa di tengah kesibukannya menjalankan bisnis yang sekarang dikelola. Ini satu kehormatan buat keluarga besar Politeknik, wabil khusus Manajemen Informatika, bisa kedatangan alumni sekaligus bisnismen lah ya. Orang-orang yang sukses, saya berharap nanti bisa di-use lagi adik-adik tingkatnya. Supaya nggak loyo, apalagi masa pandemi ini kan tiap hari makanannya COVID itu ya. Seperti itu. Jadi bagaimana tetap produktif di masa pandemi ini, saya juga selalu sampaikan ke mahasiswa, jangan jadi cengeng untuk jadi alumni Politeknik Negeri Lampung. Mungkin nanti Mas Irfan juga bisa cerita sedikit ya, proses-proses dulu belajar gitu. Kalau menurut saya sih sekarang saya dan tim itu lebih banyak menurunkan intensitas tekanan kepada mahasiswa dibanding dengan dulu gitu. Ya, jadi mungkin nanti bisa dibandingkan ya hasilnya akan seperti apa ya. Saya berharap di Politeknik itu di MI ingin menghasilkan SDM-SDM yang dia berdaya saing ya, dengan kemampuan fundamental yang cukup, dia bisa berjuang, bisa survive lah sebetulnya seperti itu. Ya kalau kita mau menghabiskan seluruh teknologi kita habiskan di Politeknik, sepertinya ya nggak akan habis itu. Seperti itu. Tapi bagaimana mahasiswa bisa mendapatkan satu basic yang cukup kuat untuk bisa bergerak, beradaptasi dengan teknologi-teknologi baru itu menjadi hal yang sangat luar biasa. Sehingga sebetulnya yang mau diciptakan adalah untuk menciptakan, menghasilkan alumni yang tidak boleh berkata, saya tidak bisa. Tapi insya Allah saya bisa, insya Allah saya akan menyelesaikan apa yang menjadi tantangan untuk saya. Itu sangat luar biasa. Ya makanya saya secara pribadi dari dulu sampai sekarang itu sangat senang dengan mahasiswa yang dia mau menggali hal-hal baru meskipun nggak banyak lah gitu. Ya, menggali hal-hal baru meskipun nggak banyak itu buat saya sudah sangat luar biasa gitu. Jadi apa namanya dia memiliki satu energi yang lebih untuk mengembangkan dirinya, beradaptasi dengan teknologi yang ada saat ini. Karena IT begitu, saya yakin mungkin Mas Irfan sendiri kan gitu. Gap-nya kan sangat jauh, lulusan dulu dengan sekarang sangat jauh sekali. Nanti mungkin itu bisa diceritakan. Itu saja, nggak perlu berpanjang lebar. Saya juga ada kuliah online, saya sambi. Saya akan serap kembali ini yang saya sampaikan bahasanya dulu mungkin Mas Irfan mahasiswa saya. Sekarang kondisinya terbalik, saya akan mengambil ilmu dari Mas Irfan. Sama dulu seperti Mas Septa, Mas Dr. Septa dulu adalah mahasiswa saya. Sekarang saya balik lagi, saya banyak mengambil ilmu dari beliau, ya, termasuk yang lainnya. Nah, saya berharap muncul alumni-alumni seperti ini sebetulnya. Ya, karena dosen itu dulu punya semangat tinggi gitu. Sekarang mungkin melempem gitu kan, melemah berbanding lurus dengan usia, semakin tua usianya, daya berpikirnya semakin lemah, daya tangkapnya semakin berkurang gitu. Nah, pengalaman dari mahasiswa yang masuk pada kami itu menjadi satu hal yang sangat berharga, luar biasa. Itu saja, terima kasih. Saya berharap mahasiswa bisa mengambil pelajaran yang luar biasa dari pertemuan hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Untuk Bapak Septa mungkin ada tambahan lagi? Oke Lucy, dari saya sih udah cukup sekali dari Pak Imam pengantarnya. Pak Imam itu kalau saya bilang itu adalah dosennya dosen sekarang, maksudnya bukan dosen lagi dia, dosennya dosen ya. Beliau itu adalah luar biasa sekali. Gak masih merendah saja itu. Dosennya dosen, hati-hati. Oke, lanjutkan. Kita nonton. Oke, ini udah bisa dimulai, Lucy? Oh iya, silahkan Bapak Irfan. Iya, oke.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat siang. Yang saya hormati Pak Imam Masrowardi. Ini Bapak dosen saya yang sudah memberikan banyak ilmu selama saya kuliah hingga sekarang. Kemudian juga ada Pak Septa, kemudian ada Mas Andi juga. Memang beliau-beliau ini juga orang-orang yang hebat yang banyak memberikan ilmu kepada saya. Ini merupakan kehormatan untuk saya bisa sharing beberapa ilmu yang saya ketahui walaupun cuma sedikit, bisa yang mungkin nantinya bisa berguna untuk teman-teman semua, adik-adik tingkat saya dulu waktu di kampus di Polinela, yang mana insya Allah bisa kalian terapkan untuk karir kalian ke depannya. Oke, mungkin saya mulai aja langsung materinya. Mungkin ini dari Mas Andi atau Pak Septa, saya boleh diizinkan untuk share screen? Oke, terima kasih Mas Andi. Ya, pada siang hari ini saya akan membawakan materi mengenai startup and established company. Apa itu startup? Apa itu established company? Kemudian apa sih sebenarnya yang bisa kita lakukan ke depannya? Apalagi sini teman-teman sedang menjalani masa kuliah gitu, yang mungkin nanti ke depannya ini bisa jadi sebuah gambaran untuk menentukan mimpi kalian itu ke depannya seperti apa. Bagaimana gambaran terkait startup dan established company untuk di Indonesia maupun globally. Oke, pertama-tama sini saya mau memperkenalkan diri dulu. Saya Muhammad Irfan, saya founder dan CEO dari Enigma Camp atau Enigma Cipta Humanika. Saya juga lulusan atau alumni dari Politeknik Negeri Lampung, Manajemen Informatika angkatan keempat. Kemudian dari skill set saya, memang basicnya adalah saya di software development dan team management. Saya juga punya experience di various industries, di pendidikan, kemudian telecommunication, dan financial industry. Kemudian perkenalan singkat dari Enigma Camp. Memang Enigma Camp ini adalah merupakan IT bootcamp atau tempat training software, yang mana kami mencari talenta-talenta muda untuk kemudian kami training, hingga akhirnya nanti setelah waktu tertentu mereka bisa langsung terjun ke dunia industri, khususnya di software engineering. Adapun untuk Enigma Camp sekarang kita startup yang berada di level seed dan menuju ke series A dengan investor dari GK Hebat, yaitu gabungan dari Mas Kaisang Pangarep dan Mas Gibran Rakabuming serta Sinar Mas Group dan Asra Group. Mungkin itu saja perkenalan singkat dari saya. Lanjut ke materi. Oke. Mungkin teman-teman semua di sini atau bapak-bapak dan mas-mas semua sudah familiar dengan kata-kata startup gitu. Tapi sebenarnya kalau kita tilik dengan beberapa literasi, sebenarnya definisi dari startup itu apa sih? Well established company itu apa sih? Nah, di sini saya akan sajikan menurut Steve Blank. Jadi kalau Steve Blank ini memang dia seorang entrepreneur dan profesor di bisnis profesor di Stanford, Berkeley, dan Imperial College. Startup itu sebenarnya adalah sebuah temporary atau organisasi temporer yang memang didesain untuk mencari sebuah bisnis model yang memang itu sifatnya berulang-ulang dan ready to scale atau scalable, yang siap untuk menjadi besar. Kemudian untuk established company itu memang sebuah organisasi permanen yang didesain untuk mengeksekusi dari bisnis model yang memang juga sifatnya berulang dan scalable. Jadi dari definisi ini sudah mulai terlihat ya apa perbedaan dari startup dan established company menurut Steve Blank. Next, jadi kalau misalnya kita bicara bisnis models, sebenarnya bisnis models itu apa sih? Intinya adalah simpelnya, bisnis models itu adalah bagaimana caranya
sebuah perusahaan atau sebuah organisasi meraup keuntungan. That's it. Jadi sebenarnya untuk bisnis model simpelnya adalah seperti itu. Nah, jadi di sini jelas perbedaan antara startup dan established company, bahwa sebenarnya startup itu adalah goals-nya adalah bagaimana caranya mereka mencari bisnis model yang menarik. Sehingga dari bisnis model ini siap dikembangkan dan nantinya akan menuju ke profit atau menguntungkan. Nah, kemudian kalau misalnya kita bicara terkait established company itu memang mereka sudah punya bisnis model yang sudah fokus dan sukses untuk mengeksekusinya. Contoh, misalnya kita bicara startup, sekarang itu sudah banyak startup untuk di tahun 2020 berdasarkan statistik data bahwa Indonesia itu sudah memiliki lebih dari 2.000 startup. Berarti banyak banget, itu dari semua bisnis ya. Semua bisnis yang mana majority dari lebih dari 2.000 startup itu adalah berusaha di bidang digital yang menjadi disrupsi atau pengubah bagaimana cara kita menjalankan kehidupan itu yang tadinya secara konvensional menjadi digital. Contohnya kalau misalnya kita bicara tiket, dulu kalau kita mau beli tiket hotel, kita harus datang atau misalnya kita melakukan phone call, sekarang kita cukup hanya menggunakan handphone, kita menggunakan Traveloka. Kalau kita mau pergi ke suatu tempat menggunakan ojek atau ojek pangkalan ataupun angkot dan beberapa transportasi umum lainnya sekarang cuma bisa menggunakan handphone. Nah, ini contohnya startup yang memang tujuan awalnya mereka adalah mencari bisnis model yang menarik yang bisa bermanfaat untuk masyarakat banyak. Kemudian kalau misalnya established company itu contohnya seperti apa? Oh, established company ini artinya perusahaan yang sudah berdiri sejak lama, mereka sudah punya bisnis model yang paten, mereka sudah mengeksekusinya dan sudah sukses. Jadi memang tinggal monitoring saja untuk menjaga profitability-nya dari perusahaan tersebut. Contohnya kalau misalnya dari perbankan itu semua udah well established company. Bank Mandiri, Bank BRI dan segala macamnya itu contoh dari established company. Nah, jadi kalau misalnya kita breakdown antara startup dan established company, sebelum mereka dari startup itu menjadi company, ini ada transisi. Jadi kalau kita lihat diagramnya di sini, sebenarnya untuk scalable startup menuju proses transisi itu tugasnya adalah mencari dari bisnis model yang akan mereka implementasikan di bisnisnya. Dalam proses scalable startup ini menuju transisi, ini ada beberapa goals yang harus mereka goals yang akan mereka capai, kemudian apa indikatornya. Contohnya adalah business models found, atau misalnya sudah ditemukan business models yang akan dijalankan, kemudian produk atau market fit, artinya mereka bisa menemukan produk sama pasar yang tepat gitu, sehingga bisa menghasilkan profit untuk startupnya tersebut. Repeatable sales models ini maksudnya activity sales yang memang berulang sehingga nantinya bisa menemukan rumusan yang tepat untuk memasarkan produk di market yang pas tersebut. Nah, indikatornya adalah contohnya managers hired. Jadi yang di hired itu level tertingginya baru managers. Ini misalnya untuk scalable startup. Nah, dari proses transisi menjadi sebuah company apa sih goals dan indikatornya? Yang pertama itu cash flow break even. Cash flow break even ini adalah saat keuangan atau kondisi finansial dari sebuah perusahaan yang memang digunakan untuk operasional, jadi dari keuntungan kemudian dikurangi sama biaya operasional, itu namanya cash flow. Jadi arus kas yang berlangsung itu sudah balance atau break even. Ini istilah akuntansi adalah break even. Kemudian sudah profitable, jadi dari pemasukan yang masuk, kemudian ada biaya operasional setelah dikurangi, itu mereka masih ada sisa yang mana itu dinamakan margin atau profit. Kemudian rapid scale ini adalah skala besar, jadi mereka bisa contoh buka cabang gitu ya, buka cabang di berbagai macam tempat, itu namanya juga rapid scale. Nah, kemudian yang di hire di level transisi menuju sebuah established company ini adalah levelnya udah senior management, jadi one level below director, jadi misalnya udah vice president dan sebagainya, ini sudah mulai di hire di level ini. Dan indikatornya adalah untuk transisi menuju sebuah established company, size dari karyawannya. Mereka sudah memiliki lebih dari 150 orang karyawan. Nah, jadi memang untuk merumuskan bisnis model tadi gitu ya. Kalau kita bicara startup tadi kan katanya memang
tugasnya untuk mencari bisnis model yang atraktif. Kemudian untuk established company, mereka adalah tugasnya untuk menjalankan bisnis model yang sudah paten, yang mana mereka hanya improve tujuannya adalah untuk gain profitability yang lebih bagus atau mendapatkan keuntungan yang lebih baik lagi. Nah, gimana caranya kita bisa menyusun bisnis model tersebut? Jadi kalau menurut dari Steve Blank, yaitu doktor untuk di business management, langkah-langkah untuk menyusun bisnis model ini harus berdasarkan scientific method. Scientific method ini adalah sebuah research yang memang dilakukan berulang dan scalable, kemudian memang berbasis dari hipotesa, kemudian empiris, pengalaman empiris, dan beberapa hipotesis yang dilakukan dari eksperimen dan analisis hasil. Nah, ini jadi memang hal yang memang perlu diperhatikan gitu ya. Memang kalau kita bicara startup, kalau mau menyusun yang namanya business model itu tidak sembarangan. Jadi memang kita harus follow dari scientific methods di luar sana, itu ilmunya banyak banget. Gitu. Ini contohnya adalah gambar yang saya sajikan. Ini adalah steps of the scientific method by sciencebuddies.org. Jadi bisa teman-teman lihat. Jadi pertama kali dia ask question, kemudian background research, contract hypothesis, kemudian akhirnya adalah communicate the result dari business models-nya. Nah, kemudian kalau kita bicara scientific methods untuk menyusun sebuah business models itu kan terlalu luas gitu ya, terlalu broader gitu. Nah, untuk bisa menyusun business models yang tepat sasaran itu ada nggak sih metode yang lebih simple atau memang yang bisa lebih membuat efektif dan efisien? Ada, namanya itu The Lean Startup. Ini diutarakan oleh Eric Rich. Nanti teman-teman juga bisa akses webnya di The Lean Startup. Jadi memang ini adalah The Lean Startup ini memang sebuah metodologi untuk membuat sebuah bisnis dan produk ataupun itu product development itu bisa lebih singkat, tapi impact-nya bisa lebih besar lagi. Contohnya seperti apa? Di gambar ini memang ada tertulis nih ya, dari idea. Jadi misalnya teman-teman punya ide, kemudian teman-teman bangun, misalnya kalau idenya adalah sebuah startup yang berbasis teknologi, otomatis pada waktu proses pembangunannya teman-teman harus coding, harus membuat sistemnya, sebuah platformnya. Nah, kemudian setelah memang sudah melakukan proses code atau building the ideas gitu, membuat ide itu menjadi realita, saat sudah di-launch, itu adalah waktunya kita untuk mengukur. Jadi sudah di-launch ke market gitu ya. Market juga sudah mulai melakukan penetrasi, sudah melakukan traksi di sana, sudah ada data traksi di sana. Mereka harusnya sudah mengukur. Ini Lean, kalau misalnya kita menggunakan metode Lean Startup, setelah launching itu harus diukur. Diukurnya seperti apa? Aplikasi atau platform ini sudah sesuai atau belum sama market? Memang dibutuhkan oleh masyarakat atau tidak? Kemudian kalau misalnya ada bugs atau ada apa, itu gimana caranya bisa di-improve lagi ke depannya. Artinya outcomes dari sebuah pengukuran ini adalah data. Data seperti apa yang tadi saya bilang. Yang download aplikasimu itu berapa. Kemudian traksinya itu berapa. Kira-kira impact-nya itu seperti apa untuk di masyarakat. Berguna atau tidak bisnis yang akan kalian jalani. Dari data tersebut dipelajari lagi, akan menjadi sebuah ide baru untuk improvement dari existing data tadi. Begitu terus repeat-nya. Begitu terus iterasinya. Ini namanya metodenya adalah The Lean Startup, yang memang metodologi yang paling populer diimplementasikan dalam membuat business models di startup saat ini. Jadi memang kalau kita berkaca tadi berdasarkan Lean Startup tadi, memang startup yang melakukan eksperimen lebih cepat itu memang punya kesempatan yang lebih besar untuk sukses. Kenapa? Dalam prosesnya mereka itu banyak belajar beberapa hal. Misalnya untuk improve bisnis yang ada, ini harusnya seperti apa. Kemudian proses membuat platformnya sendiri. Kalau misalnya tadinya hanya di web, bagaimana caranya membuat dalam bentuk mobile. Kemudian dalam analisis datanya yang tadinya memang cuma eyeballing melihat data, sekarang sudah menggunakan data analisis. Nah, hal-hal itulah yang memang bisa menjadi faktor untuk penentuan kesuksesan dari startup ke depannya. Kenapa?
dengan iterasi yang terus-menerus dilakukan, otomatis kita harus terus belajar, dan dari proses belajar itu mengakibatkan atau membuahkan hasil yang baik dalam bisnis tersebut. Jadi kalau menurut Sam Altman, dia ini presiden dari Y Combinator. Y Combinator itu adalah salah satu startup incubator. The number one predictor of success for a very young startup, rate of iteration. Jadi memang faktor penentu dari suksesnya startup adalah berapa besar kita sudah melakukan iterasi. Iterasi apa? Tadi yang saya sebutkan di Lean Startup. Proses ideas, kemudian build, kemudian measure by data. Jadi semakin sering proses ini diiterasi, semakin sering proses ini diimplementasikan, maka semakin besar pula kemungkinan untuk sukses dari bisnis tersebut. Jadi kalau misalnya bisa kita simpulkan, sebenarnya startup ini tidak harus selalu dengan teknologi atau sebuah penemuan hal-hal yang memang luar biasa. Tapi startup ini adalah yang paling penting bisnis model. Yang mana bagian penting dari sebuah bisnis model adalah bagaimana caranya kita menemukan customer yang tepat, dan kemudian bagaimana caranya kita memvalidasi customer kita. Jadi kalau misalnya kita bicara startup, itu nggak harus perusahaan berbasis teknologi. Kenapa sekarang banyak startup yang berbasis teknologi? Ya karena eranya sekarang menuntut seperti itu, yang memudahkan customer atau memudahkan masyarakat dalam menggunakan layanan atau jasa yang kita berikan ke masyarakat. Itulah yang mengakibatkan kenapa sekarang banyak banget perusahaan digital. Tapi sebenarnya secara esensi, yang namanya startup itu tidak harus identik dengan teknologi ataupun penemuan-penemuan yang fenomenal. Tapi sebenarnya adalah startup itu yang penting punya business model yang baik. Nah, ini saya sajikan juga beberapa data. Ini perkembangan startup di Indonesia dan impact-nya itu seperti apa saat ini. Jadi memang kalau kita runut ya, dari tahun 1998 sampai tahun 2000, itu memang eranya banyak perusahaan yang berdiri berbasis internet. Jadi perusahaan yang berbasis dulu tuh namanya .com gitu tuh mulai terkenal tuh di tahun 98 sampai tahun 2000. Nah, kemudian di tahun 2009 sampai 2012 The Giants born. Apa sih The Giants? Kenapa saya sebut Giants? Ini adalah startup yang memang mereka menjadi pioneer, mereka membawa disrupsi yang begitu besar, yang memudahkan layanan yang mereka injek itu bisa bermanfaat buat masyarakat. Dan sekarang mereka memang sudah jadi raksasa, dan menurut saya sudah tidak layak lagi disebut sebagai startup. Mereka adalah sekarang sebagai well-established company. Apa saja yang di sini saya sajikan adalah Tokopedia, Gojek, Bukalapak, dan Traveloka. Ini didirikan di tahun 2009 sampai 2012. Nah, kemudian seiring berjalannya waktu di tahun 2016 hingga 2017, pemerintah juga akhirnya realize bahwa, oh oke, berarti sekarang eranya itu adalah startup. Gimana caranya menimbulkan awareness untuk menjadi seorang entrepreneur di Indonesia di bidang digital. Maka akhirnya adalah aksi dari pemerintah itu mendirikan gerakan 1000 startup digital. Itu tahun 2016 hingga tahun 2017. Dan di tahun yang sama, Gojek itu menjadi sebuah perusahaan unicorn di Indonesia. Nanti teman bisa baca ya gitu ya. Unicorn sama decacorn itu diukur berdasarkan apa? Itu adalah hanya istilah atau terminologi dalam dunia startup, itu berdasarkan valuasi dari perusahaan atau nilai perusahaan. Kemudian di tahun 2019, The Giants Growth. Tokopedia dan Traveloka dia menjadi unicorn startup. Kemudian di tahun tersebut juga menyusul Bukalapak menjadi unicorn. Dan di tahun yang sama, di tahun 2019, Gojek itu menjadi satu-satunya atau perusahaan decacorn pertama di Indonesia dengan valuasi yang demikian besar. Dan di tahun 2020, berdasarkan data yang ada, Indonesia itu sudah memiliki lebih dari 2.000 startup yang berdiri di Indonesia. Jadi udah begitu banyak ya startup yang berdiri. Mungkin salah satunya adalah
Enigma Cipta Humanika atau Enigma Camp di dalamnya. Oke. Tadi itu kita sudah bahas terkait startup. Kita sudah bahas terkait established company. Kemudian saya juga sudah memperkenalkan diri, yang mana saya berasal dari seorang practitioner atau memang dulunya sebagai pelaku atau misalnya sebagai seorang karyawan di established company yang akhirnya sekarang memutuskan untuk mendirikan perusahaan sendiri, menjadi seorang entrepreneur dan mendirikan sebuah startup. Nah, untuk teman-teman semua di sini yang memang masih melalui proses pendidikan, masih bingung pasti. Nanti kalau saya lulus, saya itu mau kerja jadi apa? Atau memang teman-teman di sini belum berpikiran sampai ke arah sana. Masih yang dipikirnya adalah, wah, saya salah jurusan nggak ya? Oh, harusnya udah nggak ya? Harusnya udah nggak berpikiran seperti itu. Sekarang teman-teman fokus gimana caranya nanti ke depannya saat kalian lulus itu, kalian akan menggapai mimpi yang seperti apa? Apakah kalian langsung membuat startup? Apakah kalian ingin bekerja di startup? Apa kalian ingin bekerja di established company? Di sini saya sajikan untuk perbedaan atau difference dari working at startup and working at established company. Perbedaannya signifikan seperti apa? Nah, jadi kalau misalnya kita tanya, bagusan mana sih working di startup atau bekerja di startup atau bekerja di established company? Jawabannya itu memang berbeda-beda masing-masing orang. Tapi memang pertanyaannya adalah yang mau dipelajari, yang mau dikerjakan itu apa? Yang akan kalian lakukan itu apa? Yang ingin kalian inginkan itu seperti apa? Apakah kalian itu hanya datang, kerja, dapetin gaji, kemudian pulang, back to your family? Atau memang kalian itu pengen dilatih personal skills kalian dan grow your skills? Atau memang kalian itu pengennya tangannya itu kotor gitu istilahnya, tangan kotor dan benar-benar membangun sesuatu. Nah, ini harus kalian temukan sejak sekarang. Sebenarnya kalian itu mau ke arah mana dan kalian itu akan bekerja di bidang apa. Nah, kalau kita bicara dari startup dan corporate, ini ada perbedaannya. Jadi kalau misalnya kita ngomongin bekerja di suatu bidang, pasti ada pro dan cons. Jadi ada startup pros atau memang yang memang jadi keunggulan saat teman-teman jadi pekerja di startup. Dan juga di sini ada corporate pros atau memang keunggulan dari teman-teman saat menjadi seorang karyawan di established company. Yang pertama untuk bekerja di bidang startup, gains. Ini gains ini artinya bukan melulu kalian badannya besar kayak nge-gym, karena ini sebenarnya lebih cenderung ke gym gitu ya, no pain no gain gitu. Tapi kalau misalnya kalian kerja di startup, memang kalian tuh nggak akan pernah berpikir kalian bakalan dapet skills yang begitu besar, yang akhirnya secara tidak sadar kalian bertumbuh di sana. Kenapa? Karena perusahaan startup majority itu adalah masih perusahaan yang sangat kecil, yang mana untuk satu roles atau satu jabatan tuh bisa cross. Jadi kalian tuh yang tadinya developer bisa sebagai system engineer. Kalian developer, kalian juga bisa belajar untuk quality engineer. Kalian developer bahkan bisa belajar network. Nah, ini adalah arti kata dari gains. Nah, kemudian equity atau saham. Jadi memang ada beberapa startup di Indonesia ataupun di luar sana yang memang memberikan benefit berupa saham untuk karyawannya. Yang pasti ini menjadi salah satu nilai tambah dari menjadi seorang karyawan di startup. Yang mana nantinya saat startup ini memang sudah menjelma menjadi sebuah established company, otomatis itu berpengaruh juga ke benefit yang akan kalian dapatkan berupa saham tersebut. Kemudian yang ketiga ada learning opportunities atau possibility atau kemungkinan kalian belajar itu sangat tinggi di startup. Tadi sudah saya sebutkan bahwa kalau kita startupnya masih kecil, jumlah karyawan masih di bawah 10 orang, itu memang kemungkinan untuk cross functional itu sangat besar, yang mana kalian itu bisa belajar banyak hal.
tergantung kalian menyikapinya ya. Artinya kalau kita bicara belajar banyak hal butuh effort, extra effort dan sebagainya. Tinggal kalian menyikapinya seperti apa. Apakah ini sebagai sebuah opportunity, peluang untuk saya belajar, atau memang ini hanya tambahan kerjaan untuk saya gitu, tapi gajinya nggak besar. Itu tergantung teman-teman menyikapi seperti apa. Dan yang poin yang terakhir dari pros atau kelebihan dari bekerja di bidang startup adalah innovate. Pada dasarnya startup itu memang harus tumbuh dengan cepat. Semua pekerjaan itu dilakukan dalam tempo yang sangat cepat. Yang mana akhirnya adalah semua karyawan atau semua yang terlibat dalam sebuah perusahaan startup harus terus berinovasi. Bagaimana caranya bisa menemukan bisnis model yang tepat, bisa mengimprove bisnis model yang ada, dan melakukan iterasi terus-menerus. Nah, ini adalah saya sajikan juga untuk kelebihan dari seorang karyawan di well-established company, atau di sini saya tuliskan adalah corporate pros. Yang pertama, name that speaks for itself. Sebuah nama. Jadi kalau kalian itu ditanya nih, kamu kerja di mana? Di Microsoft. Wah, itu luar biasa. Jadi sebuah nama itu bisa dikenali oleh banyak orang, itu adalah sebuah pride sendiri untuk kita. Ini adalah salah satu kelebihan untuk karyawan di well-established company. Kemudian yang kedua, ada master role atau skill. Nah, yang namanya well-established company, semua unit kerjanya itu sudah dibagi-bagi sedemikian rupa. Sudah spesialis. Contoh, developer, ya developer toh. Bahkan sekarang developer atau programmer itu sudah dibagi. Kalian itu sebagai back-end developer, atau front-end developer, atau mobile developer. Itu spesifik. Makanya poin kedua ini adalah kalian bisa dalam, kalian bisa deep digging di role atau skill yang kalian kerjakan di dalam sebuah established company. Kemudian yang ketiga, fixing problem is a breeze. Artinya dari poin ketiga ini adalah saat kalian menemukan masalah, itu menyelesaikannya itu gampang banget. Kenapa? Kenapa gampang banget gitu dalam menyelesaikan masalah kalau di corporate? Karena semua unit bisnis atau semua unit kerja dalam sebuah perusahaan itu sudah spesifik atau sudah terspesialisasi sedemikian rupa. Kalau kalian nemuin masalah, contoh, saya sebagai seorang backend developer, kemudian saya nggak bisa connect ke luar. Saya nggak perlu troubleshoot atau fixing the problem. Kenapa? Saya tinggal ngomong sama orang network. Hey, orang network, saya nggak bisa connect nih. Tolong dong dicekin. Nah, itu tim lain yang akan fix the problem. Dan yang terakhir adalah biggest benefits package. Ini juga relatif, cuma kebanyakan memang untuk well-established company, karena memang mereka sudah profitnya sudah sangat baik, mereka sudah berjalan begitu lama, repetitive profit, maka mereka juga melakukan atau mereka memberikan benefit yang sangat baik juga ke karyawannya. Hal yang signifikan adalah di mungkin asuransi kesehatan, kemudian benefit untuk family atau dan sebagainya. Biasanya untuk yang well-established company, benefitnya itu sangat baik. Contoh kayak di Google, kalau misalnya karyawannya ada yang meninggal, maka karyawan tersebut atau keluarga dari karyawan tersebut berhak mendapatkan santunan tiap bulannya dari Google. Itu adalah salah satu benefit dari well-established company. Tapi lagi-lagi namanya kelebihan juga pasti ada kekurangan. Nah, ini juga saya sajikan ada beberapa kekurangan untuk menjadi seorang karyawan di startup. Yang pertama, solve problems on your own. Karena memang jumlah karyawannya sedikit, jika kita menemukan masalah, otomatis harus diselesaikan sendiri. Kenapa? Jika kita meminta bantuan sama yang lain, ya mereka juga punya problem yang lain. Nah, inilah poin yang pertama menjadi kekurangan gitu kalau menjadi seorang karyawan di startup. Kalau tadi kan di pros-nya atau misalnya kelebihan kerja di well-established company, fixing problem is a breeze, is a piece of cake, gampang banget gitu. Kalau sekarang memang solve problems itu menjadi tanggung jawab kita masing-masing. Kemudian yang kedua, workload is heavy. Jadi beban pekerjaan itu sangat berat. Nah, contohnya adalah kayak sudah saya sebutkan berkali-kali tadi, yang namanya kalau startup dan jumlah karyawannya masih kecil, otomatis bisa cross-functional. Dia bisa lintas unit kerja. Yang tadinya developer, dia megang sistem engineer. Artinya dengan begitu, beban pekerjaan kita itu menjadi besar dan berat. Kenapa? Karena banyak banget yang kita handle.
Dan yang terakhir itu job stability atau kestabilan dari pekerjaan yang kita miliki, keamanan. Nah, ini in terms of dari keberadaan perusahaannya startup tersebut. Kalau perusahaan tersebut misalnya dalam kondisi bankrupt atau mereka mau layoff, ya kalian harus siap-siap dengan kondisi seperti itu. Ini menjadi kekurangan dari seorang karyawan di dunia startup. Nah, kalau di well-established company, apa sih kekurangannya? Ternyata kalau misalnya kita bicara well-established company dengan begitu banyak kelebihan, banyak juga kekurangannya. Kalau misalnya kita bekerja di well-established company. Yang pertama, zero influence. Maksudnya adalah dengan begitu besarnya perusahaan, dengan begitu banyaknya karyawan di dalam perusahaan tersebut, sebenarnya kita bekerja itu tidak ada impact apapun ke perusahaan. Kenapa? Ya kita hanya kecil aja gitu. Kita hanya sedikit banget di sana dan kita tidak bisa memberikan impact yang besar. Itu yang dimaksud dari zero influence. Nah, kemudian no risk. Tidak ada risiko yang bisa kita ambil dalam pekerjaan kita. Kenapa? Karena perusahaan yang besar atau well-established company itu adalah perusahaan yang sangat hati-hati dalam mengambil risiko. Contoh, saya sebagai karyawan, saya punya ide ide untuk meningkatkan revenue perusahaan itu 50%. Tapi saat saya bicarakan resiko, dan resiko itu tidak bisa diimplementasikan atau tidak bisa diaplikasikan di perusahaan tersebut, nonsense. Saya tidak bisa implementasikan ide saya. Padahal benefitnya kalau misalnya kita tempuh resiko tersebut, kita bisa mendapatkan revenue 50% lebih besar dari sekarang. Kemudian less job satisfaction. Nah, ini adalah kepuasan dalam pekerjaan. Yang namanya kita bekerja itu bukan hanya mendapatkan benefit berupa materi, tapi ada juga kepuasan. Jadi contoh kalau kepuasan sebagai seorang programmer gitu, kebetulan juga saya seorang programmer, kebanggaan saya adalah, kepuasan saya adalah saat saya membuat aplikasi saya itu bisa berguna untuk banyak orang, bisa membantu kehidupan dari banyak orang, bisa mempermudah. Itu adalah kepuasan. Nah, kalau misalnya kita bekerja di well-established company, karena dengan unit kerja yang begitu banyak dan sudah terspesialisasi, otomatis pekerjaan yang saya lakukan itu hanya sebagian kecil aja. Jadi menurut saya nggak puas gitu. Karena impact yang saya berikan kurang besar. Nah, kemudian yang terakhir adalah growing pains. Dengan begitu banyak karyawan yang bekerja di perusahaan tersebut, sebenarnya kita sudah maksimal pekerjaannya. Sebenarnya kita juga kemungkinan untuk promosi juga masih jauh. Kenapa? Karena begitu banyak karyawan di sana dan begitu banyak karyawan yang harus dipertimbangkan. Nah, ini tadi namanya growing pains. Jadi jangan berharap bisa naik cepat gitu ya dalam sisi karir kalau misalnya kita bicara di well-established company. Kenapa? Ya karena saingannya banyak, kemudian karyawannya juga banyak. Dari segi perusahaan memberikan opportunity itu sedikit banget. Ini makanya namanya growing pains. Nah, ini saya berikan kategori. Jadi, what makes a good employee at startup dan established company? Nah, kalau misalnya kita bekerja di startup, hal yang membuat kalian itu akan menjadi karyawan yang baik itu apa sih? Yang pertama itu grit. Grit ini misalnya gertakan gitu. Kalau misalnya kalian punya yang namanya startup ini harus punya, tadi saya sampaikan di presentasi sebelumnya, get things done, get sit down. Jadi sebenarnya seberapa kenceng kalian bisa mengerjakan tugas, gimana kalian bisa challenge dari founder-foundernya startup tersebut, itu akan yang kalian akan dicari itu. Dan kalian akan dipertimbangkan untuk bisa punya career path yang baik ke depannya saat sudah startup menjadi besar lagi. Kemudian effective communicator. Nah, kalau kita bicara effective communicator dalam sebuah startup itu karyawannya kecil ya. Otomatis kalau kita dan perusahaan tersebut harus bergerak secara cepat. Nah, makanya hal yang memang membuat teman-teman juga nanti akan baik bekerja dalam startup adalah menjadi seorang effective communicator. Yang disampaikan itu bisa efektif sehingga pace-nya atau temponya itu kerjaan itu bisa cepat. Kemudian yang ketiga, get shit done mentality. Cepat kerjain, cepat selesaikan apa yang diberikan ke kalian. Dan yang terakhir itu curiosity. Nah, ini terkait people development. Bagaimana rasa penasaran kita, bagaimana kita menghadapi challenge yang ada,
itu semuanya dinilai oleh perusahaan startup. Ya mungkin nanti kalau kalian punya keinginan untuk bekerja di startup, ya 4 poin inilah yang akan membuat kalian itu outstanding atau dilihat dengan sangat baik di perusahaan startup tersebut. Nah, kalau kalian mau bekerja di well-established company, ada 4 komponen juga yang memang akan menjadikan kalian itu seorang karyawan yang sangat baik. Yang pertama, dependable, bisa diandalkan. Kemudian, ambition. Ambition ini, kalau di well-established company, orang-orang itu harus punya ambisi. Kamu itu dalam beberapa tahun ke depan harus jadi apa? Kamu itu mau apa? Kenapa? Dengan adanya ambisi tersebut membuat kerjanya itu bisa berkali-kali lipat lebih baik lagi. Kemudian culture fit. Ya, namanya perusahaan besar itu culture-nya itu sangat luas. Datang karyawan itu dari berbagai macam latar belakang, berbagai macam budaya, berbagai macam negara yang bisa masuk atau misalnya semua bisa bisa balancing. Jadi misalnya kita ketemu orang India seperti apa, kita ketemu orang Eropa seperti apa, kita bisa berhadapan dengan orang lokal seperti apa. Itu namanya culture fit. Itulah yang membuat kalian outstanding di mata well-established company, perusahaan yang sudah berdiri dengan besar tadi. Yang terakhir, semangat dari si employee tersebut. Atau semangat teman-teman semua nanti saat menjadi karyawan di well-established company. Dan positivity. Ini adalah 4 poin yang memang membuat kalian akan menjadi karyawan yang baik, baik itu di startup maupun di established company. Oke, mungkin itu aja yang materi yang saya bisa sampaikan. Sekarang waktunya Q&A. Kalau mungkin ada teman-teman yang ingin ditanyakan, silahkan ditanyakan. Apa saja silahkan. Misalnya kita bisa melakukan konsultasi juga. Saya persilakan untuk moderator. Oke, baik teman-teman yang mau bertanya mungkin bisa melalui chat atau juga langsung bicara langsung kepada Bapak Irfan. Dipersilakan untuk teman-teman yang mau bertanya. Oke, di sini ada chat masuk Pak Irfan dari Aulia Rahman, MI 5A. Bertanya untuk masa-masa awal merintis startup ini seperti apa? Istilahnya dimulai dari apa? Kayak gitu, Pak, katanya. Sorry. Gimana tadi pertanyaannya? Untuk masa-masa awal merintis startup itu seperti apa? Dimulai dari apa? Seperti itu, Pak. Oke. Jadi sebenarnya gini, kalau kita mau mendirikan startup, hal yang memang pertama kali harus dilakukan adalah cari masalah. Cari masalah di sini bukan kayak terminologi kasar, cari masalah kemudian ribut dan sebagainya. Tapi bagaimana kita mencari masalah di kondisi nyata, dan dengan itu kita bisa menemukan solusinya. Nah, solusi itulah yang akan kita jadikan bisnis. Jadi memang yang namanya sebuah startup itu harus berangkat dari problems. Kita harus mengidentifikasi problems, kemudian kita bring the better solution, how the solution works, dan sebagainya. Itu adalah cara-cara awal dalam mendirikan sebuah startup atau mendirikan perusahaan dari awal. Jadi bukan hanya sekedar ngikut-ngikut aja. Mungkin di luar sana ada beberapa perusahaan yang meraup keuntungan dengan ikut-ikut aja, tapi in a proper way, cara kita mendirikan sebuah startup adalah bagaimana cara kita menemukan masalahnya dulu. Masalah yang kemudian akan kita berikan solusi di sana. Itu langkah-langkah cara memulai dari startup. Nah, kemudian masa-masa awal merintis startup seperti apa? Nah, ini mungkin sebuah insight juga buat teman-teman nih. Kalau kita dalam proses merintis bisnis atau merintis sebuah perusahaan, jangan pernah berekspek banyak. Contoh gini, kalau dulu kita kerja sebagai karyawan dengan gaji segitu, kemudian saat kita sudah membuka usaha atau menjalankan usaha, kalian takjub, weh, Irfan sekarang udah punya usaha atau punya sebuah perusahaan, duitnya banyak. Itu salah besar.
Yang namanya kita merintis sebuah startup itu pasti di awal berdarah-darah. Ya bayangin kalau kita misalnya sebagai karyawan tiap bulan dapat gaji, kemudian gimana caranya kita bisa mendapatkan benefit yang lebih besar lagi itu kalau sebagai karyawan. Tapi kalau kita merintis sebuah startup, jangan harap-harap hal itu bisa terjadi di awal-awal. Yang penting adalah bagaimana caranya bisa membuat perusahaan ini terus sustainable. Pertama itu pasti berdarah-darah. Kemudian masa-masa awal yang lain adalah kalau kita sudah mendirikan sebuah startup gitu, ini stigma juga yang beredar di masyarakat. Kalau orang punya perusahaan, kemudian sudah jadi bos gitu ya, itu pasti dianggap punya waktu luang. Itu salah besar lagi. Saya dulu waktu saya di BTPN, posisi saya terakhir itu sebagai asisten vice president. Waktu itu umur saya masih 26 menuju 27, saya udah jadi asisten vice president termuda di Bank BTPN. Kerjaan saya itu saya datang jam 10, nggak ada yang marahin. Padahal jam perusahaan itu jam 8 masuk. Saya datang jam 10, kemudian saya jam 12 udah turun makan, itu saya main Mobile Legends sampai jam 2 sama tim-tim saya. Kemudian saya naik lagi ke meja kerja, itu jam 2, meeting. Jam 4 saya turun lagi ke kantin lagi. Saya ngerokok, ngopi lagi, itu balik jam 7 malam, itu baru pulang. Itu nyantai banget. Nah, kemudian kalau misalnya orang berpikir sekarang saya punya perusahaan, saya jadi lebih enak hidupnya, salah besar. Kenapa? Sekarang saya 24 jam kali 7 hari, saya harus memikirkan gimana caranya ini perusahaan bisa sustainable, bisa jadi lebih baik lagi. Jadi waktunya itu udah benar-benar udah bias sekarang dengan punya perusahaan. Jadi ini saya menjelaskan untuk teman-teman juga memberikan clear view bahwa kalau kalian menjadi seorang entrepreneur, kalau kalian menjadi seorang perintis sebuah startup, ya hidup kalian itu lebih susah sebenarnya dari seorang karyawan. Oke, lanjut. Mas Irfan. Ya. Saya punya pertanyaan ini. Ya, Pak. Sebenarnya bukan pertanyaan sih. Tadi saya lihat ada clue terakhir itu ya. Jadi untuk jadi seorang startup itu butuh berangkat dari sebuah kegelisahan. Nah, gitu ya kalau nggak salah kata kuncinya. Itu sering saya dapatkan kata-kata itu dari para mentor stand up comedy. Jadi para mentor stand up comedy itu dia selalu berkata apa? Untuk jadi startup komedian itu, stand up komedian itu memang paling bagus berangkat dari kegelisahan. Nah, rupanya itu nyambung dengan untuk menjadi seorang startup itu juga berangkat dari sebuah kegelisahan ya. Begitu. Nah, betul, Pak. Kegelisahan apa itu yang pertama kali Mas Irfan itu rasakan ketika menikmati masa-masa indah sebagai seorang vice president ya kalau nggak salah pada waktu itu ya. Dan mungkin Mas Irfan ini tak bongkar lah, saya bongkar dikit ya. Ini saya pernah tanya sama Mas Irfan ini ketika dia jadi vice president itu gaji terakhir dia itu ada di angka 37,5 juta plus dengan fasilitas. Benar ya kalau nggak salah ya? Benar, Pak. Saya bongkar itu. Dan waktu itu kami juga di jajaran lecture itu sempat mikir gitu, ini anak ini maksudnya gimana itu? Udah gaji enak-enak, 37 juta, dia harus merintis lagi, bikin sebuah enigma, kemudian bikin startup itu gitu. Saya itu berpikir luar biasa keberaniannya gitu. Nah pertanyaannya itu ya, hal apa yang membuat Mas Irfan itu berani gitu? Bukankah itu posisi yang paling nyaman? Itu kalau bahasa 37,5 juta itu kayaknya saya harus mempertahankan posisi itu sampai saya pensiun itu kan. Clear banget itu kan, itu nggak perlu capek. Apalagi dengan kisah tadi ya. Jam 10 datang, ngopi di dalam, turun, main Mobile Legends sampai jam 2. Kemudian nanti jam 2 dia rapat sebentar, terus turun lagi ngopi ngerokok, pulang jam 7. Ini kayaknya mirip saya. Jangan-jangan saya udah startup juga. Jangan-jangan saya juga begitu sekarang ya. Seperti itu. Nah, maksud saya tolong dibagikan keberanian ini kepada peserta yang hari ini ada ya, gitu, mahasiswa itu. Kan kalau mahasiswa sekarang kan posisinya memang belum nyaman ya. Dia posisinya itu dari yang tidak nyaman mau cari sesuatu yang nggak nyaman juga kan itu. Dari yang nggak nyaman pindah ke yang nggak nyaman itu kan. Nah, mungkin ilmu yang nanti akan didapat ini akan bermanfaat ketika teman-teman mahasiswa ini masuk dalam sebuah perusahaan yang dia sudah nyaman di situ dan akan mencoba untuk ikut jejak dirimu gitu. Keberanian apa yang membuat dirimu itu berani gitu
memutuskan untuk melepas semua itu, kemudian bisa sampai sekarang. Kemudian yang kedua, secara pengalaman gitu, mungkin pengalaman pribadi atau berbagai macam pengalaman dari rekan-rekan Mas Irfan sama yang membangun startup dari posisi nyaman ke startup itu, kira-kira itu posisinya itu berapa lama itu dari untuk mendapatkan ekualitas lah gitu ya, persamaan fasilitas, gaji dari mulai melepas kemudian tidak nyaman sampai dapat nyaman lagi. Seperti itu. Ini mungkin penting banget buat teman-teman karena ini ngomongin tentang apa nih? Pelajaran apa ini? Bukan skill ya, bukan skill, bukan knowledge, tapi sebuah rasa kalau menurut saya ya. Sebuah rasa yang tidak mungkin bisa didapat tanpa sebuah mimpi yang penuh keyakinan untuk bisa dapatkan itu. Mungkin itu jadi hal yang sangat penting untuk dijawab Mas Irfan, untuk dibagikan pada hari ini. Terima kasih. Oke, terima kasih Pak Imam atas pertanyaannya. Yang pertama tadi Pak Imam bertanya bagaimana keberanian itu bisa timbul, kemudian kenapa kok bisa berani melepas dari kenyamanan yang ada untuk menuju ke zona yang tidak nyaman sama sekali. Yang pertama, waktu saya memang betul yang disampaikan oleh Pak Imam tadi, saya posisi terakhir itu sebagai asisten vice president, dan itu asisten vice president termuda waktu itu di Bank BTPN, yang mana saya sudah mendapatkan fasilitas yang begitu baik. Salary saya waktu itu terakhir 37,5 itu masih gaji pokok dan belum benefit yang lain. Jadi ada tunjangan kesehatan, tunjangan dan sebagainya itu ada. Nah, kemudian pada waktu saya memutuskan untuk resign dari Bank BTPN untuk kemudian mendirikan sebuah perusahaan, waktu itu dengan kolega-kolega saya juga, kita bertiga mendirikan. Itu saya di awal sudah dicap orang gila. Orang gila kenapa? Ya saya dan teman-teman yang lain gitu ya, yang memang punya kesamaan visi dan misi itu sudah mendapatkan benefit yang begitu baik, sudah mendapatkan kenyamanan, benar-benar nyaman dari segi waktu kerja, pekerjaan dan sebagainya itu udah benar-benar ya udah tinggal ongkang-ongkang kaki nyuruh yang tahu-tahu dapat gaji ya. Kemudian memutuskan untuk berhenti dan mendirikan sebuah usaha baru yang belum tentu sukses. Nah, itu sebenarnya apa yang menimbulkan hal itu bisa saya lakukan. Yang pertama, benar kata Pak Imam tadi, sebenarnya berangkat dari kegelisahan yang ada. Jadi dari dulu itu saya punya mimpi sebenarnya teman-teman. Saya itu punya mimpi bagaimana caranya kehadiran saya di muka bumi ini bisa ada manfaatnya. Jadi saat misalnya saya nanti udah nggak ada gitu, orang-orang itu bisa kenal saya, oh ini Irfan tuh karena hal ini. Jadi berangkat dari hal-hal yang simpel ini, saya akhirnya berpikir bahwa kalau saya memang bekerja di established company atau Bank BTPN pada waktu itu dengan kenyamanan yang ada, tapi saya ngerasa saya itu nggak bisa memberikan impact apapun, dampak apapun ke masyarakat gitu, ke orang-orang yang memang membutuhkan itu. Sampai akhirnya saya memutuskan, oke, saya harus mengidentifikasi masalah, saya harus berani ambil keputusan ini supaya untuk mencapai apa yang saya inginkan tadi, itu bisa membagi atau bisa berbagi atau bisa bermanfaat untuk orang yang banyak. Akhirnya adalah hal-hal yang saya lakukan. Jadi memang untuk menuju dari zona yang zona yang nyaman dan menuju zona yang tidak nyaman in terms of penghasilan, ini juga ada triknya. Jadi mulai saat saya mengalami kegelisahan itu adalah bagaimana saya mengidentifikasi masalah dulu yang mungkin ini bisa jadi peluang saya untuk berbisnis nanti. Saya bisa berdiri di kaki sendiri untuk menyelesaikan problem di masyarakat yang mungkin nanti hasilnya bisa bermanfaat. Kemudian yang kedua, saat saya sudah punya ide, saya sudah punya skema, saya punya roadmap yang jelas, sekarang PR-nya adalah bagaimana caranya saya bisa menyetarakan penghasilan saya. Atau saya bisa ngakalinya itu gimana supaya kalau misalnya perusahaan ini belum ada penghasilan, saya itu masih bisa hidup. Akhirnya trik yang saya lakukan adalah saya harus nabung dana pengaman. Dan kalau misalnya dana darurat ya, kalau istilahnya sekarang, dana darurat waktu itu saya ambil, saya dengan penghasilan saya per bulan sekian, itu saya kalikan 6. Jadi saya punya spare waktu itu 6 bulan. Kalau misalnya perusahaan bangkrut, saya masih 6 bulan hidup. Jadi itu saya nabung dulu 6 bulan, saat udah 6 bulan, oke, saya memutuskan, oke, waktunya sekarang saya resign, bye.
Nah, mulai dari situ keberanian timbul. Kenapa? In terms of financial saya sudah secure, walaupun dengan dana darurat 6 bulan. Jadi, if something worse happen, saya punya 6 bulan spare waktu untuk bisa balik lagi gitu ke dunia yang nyaman tadi. Jadi kalau misalnya saya gagal itu, saya punya backup plan. Nah, kemudian mimpinya saya sebenarnya yang membuat saya berani adalah itu tadi, karena saya punya mimpi untuk bisa bermanfaat buat orang banyak. Nah, kemudian akhirnya saya saat sudah menjalankan usaha tersebut dan alhamdulillah memang pusing dan menemukan berbagai macam jenis kondisi, mulai dari happy, kemudian dari saya pusing banget gitu. Ada satu kondisi yang mana tidak bisa bayar THR karyawan, gaji pun kurang dan sebagainya, dan terpaksa harus berhutang atau misalnya layoff aset dan sebagainya, itu pasti terjadi. Kemudian pada waktu mendirikan Enigma juga akhirnya saya punya insight baru, saya punya mindset yang baru. Jadi pada waktu saya mendirikan Enigma, saya punya network yang lumayan baik. Jadi saya ketemu dengan beberapa presidir dari Astra, kemudian BCA, kemudian Sinarmas Group, kemudian beberapa orang penting lain. Yang mana kalau kita bicara finansial, mereka itu udah jauh melebihi batas lah. Duitnya itu udah T, itu judulnya itu udah ratusan T bahkan. Tapi di situ saya menyadari bahwa semakin saya ketemu sama mereka, saya berpikir ini orang banyak duit cuma kok kayak masih ada kurang happy. Kenapa? Indikasinya kenapa saya bisa melihat mereka kurang happy, kayak ada yang kosong gitu. Ada beberapa hal yang memang kalau kita bicarakan tuh kayak nggak keluar gitu, atau nggak keluar passionnya dan sebagainya. Karena most of them itu memang melanjutkan bisnis dari orang tua dan sebagainya. Berarti saya mengambil kesimpulan, oh kalau duit, berarti kalau tujuan kita hidup ini, kita bicara purpose of life, kalau tujuan hidup kita duit, ini orang duitnya udah nggak terkira, tapi kenapa mereka nggak happy? That's why akhirnya saya berpikir lagi, oh ternyata bukan duit kita itu, tujuan kita hidup itu bukan duit yang buat kita bahagia. Nah kemudian akhirnya bergeser lah, purpose of life saya adalah balik lagi, berubah. Yang tadinya memang mengejar financial untuk bisa bermanfaat buat orang, sekarang enggak. Sekarang adalah bagaimana purpose of life saya adalah yang membuat saya bahagia, saya itu bisa berbagi ke banyak orang. Dengan pergeseran purpose of life tadi, itu menambah keberanian saya, menambah passion saya untuk bisa berjuang lebih baik lagi dan bisa bermanfaat untuk orang lain lagi. Itulah yang kenapa membuat saya akhirnya, oke, ini jalan yang memang insya Allah benar, saya harus lanjutkan terus. Kenapa? Saya happy, saya menemukan purpose of life, saya menjalani purpose of life saya. Nah, kemudian pertanyaan kedua dari Pak Imam adalah, berapa lama kira-kira dari kita merintis perusahaan sampai akhirnya itu bisa equal dengan penghasilan yang kita dapatkan pada waktu menjadi karyawan di well-established company. Ini tergantung dari bisnis teman-teman yang akan dijalankan, kemudian strategi di awal seperti apa. Nah, kalau di kita sekarang atau saya sekarang di Enigma ini memang karena kita sudah well prepared di awal, komponennya itu sudah disusun sedemikian rupa, strateginya sudah matang. Kita di Enigma sendiri dalam 1 tahun kita sudah self financing. Jadi dari semua saham yang masuk di tahun pertama di awal, kita karena dari seed funding itu nilainya dari 500.000 USD sampai 1 juta USD. Pada waktu itu Enigma dapat investasi senilai tersebut. Dalam 1 tahun kita bisa self financing. Kita udah tidak butuh modal lagi. Akhirnya kita sudah bisa menghidupi diri sendiri. Itu di tahun pertama. Tapi kalau untuk ini relatif, jadi berbeda-beda hasilnya di banyak startup. Ada yang 1 bulan, ada yang 2 bulan, ada yang sampai 5 tahun, 6 tahun itu belum self financing. Contoh Gojek, Traveloka, Tokopedia, Bukalapak, mereka belum self financing. Mereka masih bergantung sama dana investasi yang masuk ke mereka. Mungkin itu Pak Imam, jawaban dari saya Pak Imam. Oke, luar biasa. Mahasiswa dilanjut. Pertanyaan saya pasti banyak banget ini. Kalau kasih saya bisa sambil ngopi sampai malam nih kayaknya. Asli, Pak Imam. Minum es kelapa Pak. Asli. Oke, mahasiswa ini kesempatan luar biasa. Nanti kalau nggak ada baru Pak Imam borong semua nih. Saya juga pengen nanya tadinya, tapi Oh kan, udah jangan-jangan. Itu urusan kita bertiga kayaknya di lab nanti lah ya. Siap.
Monggo mahasiswa. Oke, silakan teman-teman yang mau bertanya lagi dipersilahkan. Kalau misalnya belum ada yang bertanya lagi, saya sendiri nih Pak yang mau bertanya. Jadi kan, boleh lah Pak. Oh. Nah, tadi kan pasti ada ya Pak, namanya bisnis tuh ada masa-masanya di titik terendah itu benar-benar kayak buat down gitu kan. Bahkan mungkin ada yang beberapa orang itu stres gitu segala macam. Nah, buat Bapak sendiri gimana caranya bangkit dengan utang yang mungkin banyak? Nah, itu gimana gitu Pak? Apalagi kita kan masih muda gitu ya Pak ya, pasti butuh banyak banget nasihat atau saran, motivasi dari Bapak sendiri. Ya, oke. Terima kasih Lucy pertanyaannya. Yang pertama saya harus clarify, saya belum tua-tua amat, jadi belum waktunya untuk memberikan nasihat. Oke, kondisi titik terendah. Apa yang mungkin merasakan stres dan sebagainya. Sampai sekarang masih stres sih, Lus. Jadi memang kalau kita bicara titik terendah gitu ya, waktu itu sempat menjalankan bisnis yang lain, itu kita sampai benar-benar defisit, nilai defisitnya mungkin lebih dari 4 billion rupiah, 4 miliar, yang mana terus mungkin ditanggung oleh semua stakeholder, shareholder, kita semuanya. Itu sampai tidak bisa bayar salary, tidak bisa bayar THR dan sebagainya. Ya akhirnya ya sebenarnya stres. Kalau dibilang stres pada waktu itu stres banget. Kenapa? Karena ada beberapa banyak orang yang memang menggantungkan hidupnya dari bisnis tersebut, tapi nyatanya kita tidak perform dengan baik. Kemudian akhirnya apa yang bisa membuat kita bangkit dari hal-hal kayak begitu? Dari contoh tadi Lucy bilang mungkin berhutang atau sebagainya. Yang paling penting adalah yang bisa membuat bangkit lagi, what is your purpose? What is your life purpose? Tujuan kamu. Tujuan kamu pada waktu menjalankan ini, mengambil keputusan ini, itu apa? Kalian harus balik lagi ke situ. Jadi kalau misalnya tujuan utama kita bisa bermanfaat buat orang lain, tujuan kita bisa menaikkan finansial, kemudian menaikkan harkat martabat dan sebagainya, ingat hal itu lagi. Kalian harus konsisten. Kenapa? Ya karena kalau misalnya kita dalam kondisi titik terendah kayak begitu, ya harus benar-benar balik ke sana lagi, berangkat dari titik awal lagi. Kalian harus ingat, kemudian dari situlah ya mungkin harus memang benar-benar dalam kondisi yang tenang juga ya, jadi nggak bisa sembarangan untuk mengambil keputusan. Itulah salah satu privilege juga yang didapatkan oleh beberapa entrepreneur yang bisa, dia punya skill tambahan, yaitu adalah anger management, emotional management, dan sebagainya. Kenapa? Entrepreneur dituntut untuk punya emotional quotient yang bagus untuk mengendalikan kayak begitu. Sesulit apapun, benar-benar kondisi yang titik bawah dimanapun, harus bisa di-manage sehingga tidak mempengaruhi dari kinerja yang kita lakukan. Menjawab, Lucy? Iya Pak, terima kasih. Nah, untuk selanjutnya ada pertanyaan lagi dari Aulia Rahman. Ada tips dari Bapak buat dapat investor besar itu kayak mana? Ada nggak Pak tipsnya kira-kira? Dari Aulia Rahman. Oke. Aulia Rahman, ada tips dari Bapak buat dapat investor besar. Oke. Saya beritahukan bahwa gini, banyak pemodal, banyak investor, banyak venture capital di luar sana yang punya dana begitu besar untuk diberikan ke pelaku-pelaku bisnis di Indonesia. Tapi apa yang membuat mereka ingin memberikan dana tersebut ke kalian? Yang pertama adalah bisnis yang kalian jalankan itu memang benar-benar profitable. Kalau dulu itu bergeser gini, investor itu suka atau misalnya dia happy untuk memberikan dananya saat perusahaan yang didirikan itu keep banyak data.
data apapun. Contoh, mungkin gini sampelnya, saya punya perusahaan digital yang mana jual sayur. Sayur ini saya ambil dari atau kebutuhan rumah tangga ya, kayak semacam sembako, sayur, kemudian minyak-minyak goreng dan sebagainya. Saya ambil dari distributor untuk kemudian saya distribusikan menggunakan aplikasi saya. Otomatis dengan begitu saya itu punya data yang begitu banyak. Saya bisa jual data saya itu ke banyak party. Contoh, untuk ke perusahaan minyak goreng. Sebenarnya kalau perusahaan minyak goreng itu pasti dia punya kebutuhan. Sebenarnya produk saya itu lakunya di daerah mana sih? Demografinya seperti apa sih? Itu kan sebenarnya berdasarkan data. Datanya dari mana? Dari penjualan produk yang menggunakan aplikasi saya. Semakin besar data yang saya miliki, semakin besar traksi atau data interaksi antara manusia dan aplikasi yang saya buat, itu semakin besar juga mendatangkan potensi investor-investor besar itu mau join ke kita atau ke perusahaan kita. Contoh, misalnya kayak Gojek dan sebagainya. Apakah mereka sudah untung? Belum. Bahkan sampai sekarang mungkin serinya udah seri E ya kalau nggak salah, Gojek itu sekarang. Jadi mereka memang investor yang masuk ke sana bukan ngejar profit, tapi lebih ke ngejar valuasi perusahaan. Valuasi perusahaan ya dari tren-trennya dari mana? Ya karena Gojek ya aplikasi populer, traksinya itu luar biasa, penggunanya banyak. Orang kalau pakai aplikasi Gojek saat dibuka itu bisa berlama-lama di sana. Tokopedia juga sama. Nah, jadi sebenarnya tips untuk mendapatkan investor yang besar, yang pertama ya bisnisnya harus benar-benar bisa menjanjikan. Yang pertama, terus yang kedua ya harus mulai dari investor kecil. Nggak ada yang namanya tahu-tahu Sequoia Capital langsung injek ke perusahaan yang memang baru berdiri. Itu kemungkinannya sangat kecil. Kenapa? Orang mau ngasih duit ke kita kok. Ya berarti ya kita harus bisa memberikan atau meyakinkan mereka untuk bisa mereka itu menempatkan dana ke kita. Menjawab, Aulia? Mungkin ada pertanyaan yang lain? Kalau saya biasanya agak malu-malu nih Mas Irfan. Saya sambil nunggu mahasiswa lagi nanya lah, saya juga mau sedikit discuss lah Mas Irfan. Kalau kita Saya tahu lah ya. nih. Aduh, Mas Irfan. Saya bukan penguji Mas Irfan pada sesi ini. Saya mahasiswa Mas Irfan. Iya, gimana Pak Septa? Iya, saya waktu itu pernah ikut meeting di ASEAN Forum nih kalau nggak salah di tahun 2017 itu di ASEAN. Jadi poinnya adalah bahwa Indonesia itu 40% market share untuk regional ASEAN. Jadi 40% penyumbang digital ekonomi nanti ke depan dan di sekarang bahkan 2020 itu adalah Indonesia 40% loh, bayangkan hampir setengahnya lewat dikit gitu ya. Nah, menurut Mas Irfan, kalau kita bandingin dengan Singapura, mereka kan nggak punya sumber daya apapun tuh. Mereka itu cuma hobinya investasi dan jualan ya. Nggak ada dia sumber daya alam punya apa sih Singapura nggak punya apa-apa gitu. Kecuali mereka cuma punya semangat untuk jualan. Menurut Mas Irfan deh, dalam perspektifnya dari industrial, mata kuliah apa atau kompetensi apa nih sehingga kalau alumni D3, even D3 MI gitu, sama-sama alumni dari D3 MI itu punya mental, punya rasa berkomunikasi atau bisa menjual kepada model bisnis ke depan nih. Kita model bisnis ke depan pun kita nggak bisa nebak-nebak ya. Model bisnis ke depan itu berubahnya ekstra banget, dalam 1 tahun aja model bisnis bisa berubah sekali. Nah, menurut Mas Irfan kira-kira apa sih yang harus kita kasih nih di layer mulai dari D3 itu kemampuan apa sih? Saya yakin deh untuk ketemu investor besar kita nggak mungkin ngomongnya pelintat-pelintut. Kita pasti punya skill communication yang bagus. Menurut saya pasti dimulai dari situ tuh. Nah, mungkin saya butuh insight juga nih dari Mas Irfan. Kira-kira seperti apa tuh? Apa sih harus dititipin bagi kami sebagai penyelenggara pendidikan tinggi bagi perspektifnya industri ini? Thank you Mas Irfan. Ya, terima kasih Pak Septa pertanyaannya. Ya, Mas Irfan, gimana Pak? Mungkin ya, sebelum Pak. dijawab saya tambahin sekalian lah, ini kayaknya inline. Kalau saya lebih menggali ke pengalaman Mas Irfan sendiri lah supaya bisa nular ke mahasiswa gitu.
Yang saya ingin Mas Irfan keluarkan ke adik-adik tingkat itu sebuah keberanian. Apa sih yang membuat Muhammad Irfan itu alumni dari Politeknik yang kampusnya kecil lah gitu ya. Kalau dulu orang nggak kenal. Karena dulu pernah cerita nih Mas Irfan, begitu Jakarta ditanya Politeknik, orang itu pada bingung Politeknik sebelah mana. Depannya Adila, Pak. Nah itu jadi. Iya. Jadi apa sih yang membuat dirimu itu bisa grow lah, tumbuh lah ya, itu grow, tumbuh, kemudian berani hidup bersama dengan orang-orang yang punya keberanian yang sudah cukup memang ditanamkan hidup dengan dengan kompetisi yang cukup baik ya, sampai terakhir kalau nggak salah pengalaman Mas Irfan ini kan sampai ke Rusia ya pada waktu itu, sampai membuat sebuah application dan membuat sebuah aplikasi kerjasama antara dengan bank di Rusia lah seperti itu. Nah itu ini mungkin inline ya. Jadi apa sih yang membuatmu itu kok sampai seberani itu gitu? Atau dulu mungkin dirimu pas kuliah di MI itu memang rajin dibully sama dosenmu sehingga kamu punya rasa emosi yang kuat gitu kan? Sehingga wah saya harus ini itu dan seterusnya mungkin. Kalau memang itu benar ya nanti kita lanjutkan. Mungkin itu Mas Irfan ya. Oke. Ya. Terima kasih Pak Imam pertanyaannya. Jadi menjawab semua dari pertanyaan Pak Septa kemudian Pak Imam, Indonesia punya market share untuk digital bisnis itu sekitar 40% di ASEAN dan sebagainya. Jadi kalau kita merujuk semuanya kita harus menuju ke garis merahnya. Kalau kita bicara digital business atau sebuah digital transformation, it's all about talent. Itu lebih ke orangnya, bukan ke teknologinya. Bullshit kalau misalnya orang ngomong digital transformation tapi peduli sama platform, tidak menuju ke orangnya. Nah, jadi berasal dari kata kunci ini adalah apa yang perlu, mungkin saya berharap ini bisa dibawa juga ke institusi pendidikan adalah untuk mengembangkan mental dan sebagainya. Saya rasa kalau untuk technical atau misalnya untuk ilmu teknis itu tidak melulu penting ya. Menurut saya ya itu gampang dipelajari. Mungkin memang ada beberapa improvement bagus banget kalau misalnya di kampus diajarkan programming, networking dari fundamental hingga intermediate. Tapi menurut saya yang lebih esensinya adalah yang lebih memang itu mandatory soft skill. Soft skill Pak Septa, Pak Imam. Kenapa saya misalnya bisa sampai sekarang? Karena dulu saya dibangun memang di kampus itu harus punya soft skill yang baik. Soft skill yang baik gimana? Oke, in terms of public speaking. Public speaking itu otomatis tidak hanya di depan orang yang begitu, yang ratusan orang. Bahkan di depan 10 orang itu bisa dianggap public speaking atau communication skills yang baik. Saya harus ngadepin Pak Imam, yang mana notabene itu dulu tukang DO. Saya harus menjelaskan gitu ya. Apa yang saya kerjakan, ini sudah sesuai apa belum dengan maksudnya beliau. Ini communication, saya harus berpikir keras gimana saya menyampaikan semua hal yang ingin saya sampaikan ke Pak Imam itu tanpa pertanyaan lanjutan. Ini adalah soft skill yang akhirnya saya miliki. Kemudian masalah time management, kemudian manajemen waktu dan sebagainya. Ya dulu kita tahu mungkin sampai sekarang gitu. Yang kuliah di Polinela pasti ada apel. Nah memang harus sedisiplin itu. Jadi menurut saya Pak Septa, Pak Imam, hal yang memang menjadi esensi atau itu menjadi mandatori untuk bisa diajarkan ke teman-teman pelaku institusi pendidikan itu mungkin bisa lebih di concern ke sisi soft skill-nya. Kenapa? Karena untuk technical saya sudah skeptis kampus bisa ngikutin kurikulum teknologi yang begitu cepat lah. 4 detik teknologi baru, 4 detik teknologi baru. Kalau misalnya kampus mau bikin kurikulum baru harus 6 bulan approval dari Dikti. Nggak make sense. Jadi kalau dari segi teknis ya apa adanya lah, semaksimal mungkin. Cuma yang paling concern, yang paling esensinya penting dan mandatory adalah dari segi soft skill. Jadi teman-teman juga mungkin bisa realize juga bahwa saat kalian bekerja nanti itu bukan melulu dari technical saja. Yang betul apa yang disampaikan oleh Pak Septa dan Pak Imam, yang namanya soft skills juga penting. Bagaimana manajemen waktu, bagaimana anger management, kemudian bagaimana pressure management, bagaimana kalian communication skill, public speaking, dan sebagainya. Mungkin itu Pak Septa, Pak Imam ada yang menjawab tidak Pak?
Thank you Mas Irfan. Saya pengen denger sih dari mahasiswa ya, sebenarnya ada pertanyaan-pertanyaan menarik. Saya harapannya Gali nih, mumpung expertnya datang. Dan sekarang enak sekali ya, tinggal buka Zoom, kita bisa ngobrol banyak ini. Panggil expert juga gampang lagi. Colek-colek kalau nggak datang alumni, kita keluarin dari daftar alumni Polinela sebenarnya. Ayo dari mahasiswa silakan. Lagi. Oke, ada pertanyaan masuk Pak dari Putri Dewi Pradasari. Bagaimana caranya meyakinkan teman atau kolega untuk memulai membangun startup dan bagaimana mendapatkan rekan kerja yang kira-kira cocok gitu untuk memulai startup? Gimana Pak tanggapannya? Bagaimana caranya meyakinkan teman atau kolega untuk memulai membangun startup dan bagaimana mendapatkan rekan kerja yang cocok untuk memulai startup? Caranya gampang. Temukan teman baik kalian. Teman baik itu bukan hanya yang mungkin yang namanya teman baik itu bisa curhat langsung, bukan kayak gitu ya. Tapi teman baik itu kalau saling membangun. Kalau misalnya saya ada kekurangan, saya bisa ditegur. Kemudian kalau misalnya mereka ada kesalahan, saya bisa menegur mereka. Kita punya kesamaan visi dan misi. Kita punya pace yang sama. Kalau misalnya kita bekerja itu punya speed yang sama dan bisa saling memahami satu sama lain. Then go build startup, build the business, become entrepreneurs gitu. Jadi sebenarnya esensinya untuk mendirikan sebuah bisnis baru atau misalnya tadi konteksnya adalah membuat sebuah startup, ya partner itu menjadi hal yang penting juga. Itu ya kondisi kalian benar-benar ada up and down, kayak rolling coaster. Saat kalian dapetin revenue besar ya kalian dapat duit. Kalau nggak ada revenue kalian harus tanggung bareng-bareng. Otomatis teman ini menjadi hal yang krusial juga atau partners yang hal yang krusial juga. Makanya kalau saya secara pribadi saya mendapatkan bagaimana caranya saya mendapatkan kerja yang cocok atau misalnya saya mendapatkan kolega yang baik untuk mendirikan startup, ya saya harus berteman baik dulu dengan mereka. Saya harus mengenali mereka dulu secara interpersonal. Mereka harus kenali saya juga secara interpersonal. Jadi ya bukan hanya kayak semacam, kamu ayo kita buat startup ya, kamu jadi developer, saya jadi bisnisnya. Tanpa ada kejelasan apapun di depan, saya rasa bisnisnya suatu saat nanti akan kolaps. Kenapa? Karena beda. Orang itu akan berbeda kalau misalnya ngadepin kondisi senang. Misalnya ngadepin duit yang besar. Itu nggak ada lagi tuh namanya kalau misalnya cuma tidak dilandasi kepercayaan yang besar, tidak adanya obligasi situ yang menyatakan keamanan satu sama lain, itu pasti kolaps, pasti hancur, pasti crash. Makanya untuk mendapatkan kolega yang baik ya kita harus jadi teman yang baik dulu. Mungkin itu Putri Dewi Pradasari, MI 5B. Wah, ini bentar lagi mau wisuda. Menjawab atau mungkin ada teman-teman yang lain ada pertanyaan yang bisa saya bantu. Ini saya isi absensi juga nggak nih Pak Seppan, absensi webinar. Mas Irfan mungkin boleh diinformasikan juga ke mahasiswa KADAD tingkat atau KANMI ya ke manajemen informatika. Sekarang untuk alumni MI yang sudah join dengan Mas Irfan berapa orang? Kemudian kira-kira dari semua orang yang sudah join itu, menurut Mas Irfan tingkat apa ya? Kalau kita bilang Mas Irfan sebagai pengguna lulusan itu ya, itu tingkat kepuasannya itu seberapa besar gitu? Nah ini mungkin akan membuka peluang siapa tahu nih ya, siapa tahu teman-teman mahasiswa itu sebelum dia meng-create startup, dia akan join dulu dengan startup yang mungkin Mas Irfan sekarang create kan gitu kan. Karena kan lumayan banyak juga nih startup yang join dengan Mas Irfan juga kan bisa join ke sana seperti itu. Mungkin itu dari saya. Ya. Untuk sekarang saya itu ada sekitar 10 atau 11 ya. Ada 11 orang
dari macam-macam angkatan lulusan MI. Jadi ada dari angkatan 5, angkatan 7 ada, angkatan 9 ada, kemudian angkatan 8 ada, kemudian yang terakhir itu ada Tika dan kawan-kawan Rizka. Ada 7 orang. Nah, kalau misalnya kita ngelihat track record mereka, sekarang contoh kayak Nanda, itu Muhammad Ananda, itu sekarang dia di Bank Mandiri. Nah, itu mereka udah jadi experience developer. Kemudian di bawahnya juga ada Ferry ya. Nah, itu mereka memang sampai sekarang, sampai akhirnya itu di angkatannya Tika, Rizka, dan sebagainya. Sekarang Tika udah jadi co-trainer di Enigma, jadi mereka, jadi dia juga sudah mengajarkan ilmunya ke anak-anak, jadi ke trainee kita. Ada Edi, ada Tika, itu mereka mengajarkan ke trainee-trainee baru kita. So far yang saya lihat memang dari lulusan gitu ya, dari MI, memang agak sedikit berbeda dari zaman saya kuliah dulu gitu ya. Memang kalau dari segi motivasi, kemudian dari segi fighting spirit ya udah jauh berbeda. Berbedanya saya juga akhirnya pikiran bahwa oh mungkin karena memang beda zaman kali ya. Jadi memang zamannya dulu saya kuliah itu di zaman uncertainty. Jadi ada Pak Imam masuk, kemudian Pak Imam kuliah, kemudian masuk lagi udah wisuda. Gitu. Jadi dosennya gonta-ganti, kemudian kedisiplinannya juga masih strain banget dan saya nggak tahu yang berikutnya seperti apa. Tapi yang saya lihat memang kalau dari segi soft skill agak sedikit lebih baik dibandingkan beberapa kampus yang setara dengan Prodi ini. Nah, tapi kalau misalnya saya secara ekspektasi ini masih agak sedikit kurang di segi soft skill. Mungkin kedepannya juga untuk bisa kepada teman-teman, soft skill yang paling esensi adalah lebih ke time management sama fighting spirit. Kenapa? Ya kalian kalau misalnya jago di sisi teknikal tapi kalian tidak punya soft skill yang baik kayak attitude, kemudian tidak bisa berkomunikasi dengan baik, kalian tidak punya daya juang yang kuat, ya percuma. Artinya itu juga tidak bakalan bagus ke depannya. Gitu Pak Imam. Oke, terima kasih. Mungkin ini juga jadi koreksi kita bersama ya. Di sini ada Pak Septa, ada Bu Agis juga ini, ada KPS ya. Mungkin kita bisa merumuskan lagi ya. Meskipun tadi disampaikan dari sisi soft skill-nya itu dibanding dengan yang lain sudah oke, cuman dari sisi pengguna lulusan masih dirasa kurang ini ya. Seperti itu. Ya, karena memang akhirnya saya juga sama teman-teman gitu ya. Kita sadari memang kalau kita ngomongin digital transformation atau kita mau bekerja atau membangun sebuah bisnis, talent itu adalah menjadi faktor terpenting. Itu yang paling penting dalam membuat sebuah perusahaan adalah talent. Kita pengen talent kita itu punya curiosity yang tinggi. Dia harus tertarik, dia harus belajar terus. Bukan buat perusahaan tapi buat dirinya sendiri juga gitu. Kemudian yang hal yang lain, mereka punya attitude yang baik ya kalau misalnya salah ditegur ya memang harus terima. Kalau misalnya mereka melakukan kinerja yang baik kita puji juga tidak begitu berlebihan dan sebagainya. Kemudian dari segi pressure pun, tapi yang paling penting menurut saya adalah fighting spirit atau daya juang ini juga menjadi hal yang memang paling penting menurut saya dari segi attitude. Gimana caranya mereka punya motivasi, mereka punya alasan mereka untuk berjuang itu apa sih? Saya mungkin terlalu baik kalau misalnya saya bilang bekerja itu adalah berjuang, cuma mungkin menurut saya kenapa saya bilang kayak begitu ya karena dalam bekerja itu pasti yang dilalui itu banyak banget dan menurut saya itu memang harus butuh perjuangan, makanya saya sebut daya juang. Nah, daya juangnya itu harus mungkin lebih ditingkatkan lagi gitu Pak. Tapi kejadiannya bukan hanya di MI sih Pak, bukan hanya di MI Polinela. Mungkin saya bisa share juga dari untuk angkatan yang baru dari lulusan Enigma, ada yang kuliah dari JCU University itu dari Singapura, kemudian ada juga lulusan dari ITB, UGM, ada dari ITS. Yang sama problemnya memang mungkin generasinya yang sekarang itu agak sedikit kurang concern di bidang soft skill. Ini harusnya kita bisa sadari bersama bagaimana cara membuat generasi yang baik itu, atau kita memiliki generasi yang bisa dibilang Gen Y, millennial kills everything, itu bisa treatment dengan bagus supaya akhirnya nanti bisa optimal saat mereka memang berkarya dan bekerja. Ya, oke. Luar biasa ini PR kita ya.
Luar biasa. Terima kasih nih masukannya sangat berharga nih Mas Irfan. Ya. Nah, pertanyaan dari Erina. Yang sudah saya, apakah mungkin bagi kami memulai startup dari nol? Membuat startup dari nol ini maksudnya in terms of apa ya? Apa maksudnya tidak ada dana dan sebagainya? Saya rasa kalau untuk di dana digital sekarang, gitu, untuk membuat startup digital, ya walaupun sedikit memang harus ada keluar ya dananya. Ya setidaknya untuk sewa server dan sebagainya. Walaupun dari segi development tidak ada cost yang keluar. Nah, tapi apakah kita bisa melakukan hal itu? Bisa banget. Jadi itu namanya istilahnya kalau startup yang bisa pakai dana sendiri atau benar-benar dari nol, itu namanya bootstrapping. Jadi tanpa ada investor atau angel investor yang terlibat, itu namanya bootstrapping. Tapi kalau misalnya kalian benar-benar tidak mau keluar juga gitu, mungkin bisa memanfaatkan fasilitas yang ada. Sekarang udah banyak. Jadi contoh kayak angel investor itu orang yang punya duit yang siap mendanai orang yang punya ide untuk buat startup. Nah, teman-teman mungkin bisa akses itu salah satunya angin.id. Jadi ada kumpulan orang-orang tuh yang punya duit, tapi mereka siap invest untuk teman-teman yang punya ide bagus. Nah, kalau misalnya sudah dapat pendanaan dari mereka, ya tinggal dimanfaatkan dengan baik supaya bisa berkembang ke depannya. Jadi hal-hal yang kayak begini juga menjawab pertanyaan dari Erina tadi. Mungkin nggak mulai startup itu dari nol, mungkin banget. Sekarang fasilitasnya banyak. Contohnya untuk investor dan sebagainya juga udah mulai mudah. Seperti yang Pak Septa sampaikan tadi, sebenarnya di Economic Forum di tahun 2017 itu disampaikan bahwa in the future Indonesia has 14% market share in digital Indonesia. Makanya dari hal itu memang investor juga lagi berlomba-lomba buat bisa invest ke Indonesia. Itu Erina. Ada pertanyaan yang lain? Oke, silakan untuk teman-teman yang ingin bertanya lagi. Mana nih mahasiswa nih, kok anteng-anteng aja nih. Mas Irfan, ini Ya. kayaknya udah berganti tahun nih. Kapan nih ada buka-buka open calon, apa saya bilang, calon studennya Enigma nih. Kayaknya kita udah berganti tahun, ada setahun nih kayaknya. Belum kok nggak ada kabar lagi nih ke kampus nih. Udah Iya. kemarin si Jution itu diculik sama Mas Irfan ya. Di Sandra itu Pak, itu di Sandra. Itu operasi senyap itu kayaknya itu Irfan itu. Aset kita kehilangan satu ini. Enggak. Kan waktu itu kan kita publish di Enigma, kita open untuk batch baru virtual class. Saya lihat CV masuk, Jution Chandra Kirana. Kayak kenal. Tahu-tahu di hari Kamis bilang, Pak saya mau ke Jakarta, ngapain tempat Irfan? Astagfirullah, kata saya. Ada pengunduran diri, hari Jumat udah berangkat, kata saya. Ada operasi senyap ini sepertinya ini. Kekurangan programmer di Jakarta, Van. Awas saya bilang Irfan ini. Mungkin dia sekarang menyesal memilih untuk pergi ke Jakarta. Kerjaannya jadi lebih banyak. Tapi yang penting kebahagiaannya meningkat, Van, nggak apa-apa. Tapi dia saya WA terus kok, saya tanyain, Ju sehat, gitu. Ya monggo ini mahasiswa ini kesempatan luar biasa loh ini ya. Jarang-jarang bisa memanfaatkan waktu beliau. Ya digali sebanyak mungkin. Ya saya nggak tahu nih kalau dari si mahasiswa seberapa tinggi sih kemanfaatannya untuk acara-acara seperti ini, karena ini sebenarnya adalah strategi ya. Strategi dari kita sebenarnya untuk lebih ngobrol-ngobrol begini supaya termotivasi sehingga muncullah soft skill emotional tadi itu kan, seperti itu. Akhirnya mimpinya itu ada, itu punya mimpi terngiang-ngiang lah seperti itu, kemudian punya motivasi, punya semangat, hanya paham saya harus ngapain, nah seperti itulah. Itu sebenarnya yang kita harapkan seperti itu. Jadi tidak melulu ketemunya Pak Imam, Pak Septa, Bu Agis, siapa lagi dosen di MI gitu-gitu aja sampai bosan. Apalagi sekarang kan masa pandemi lah, gitu lagi, ketemu lagi sampai bosan. Seperti itu.
Nah ini mungkin saya nggak tahu nih kalau di mahasiswa. Mungkin digali aja Lucy. Coba digali dulu Lucy kalau nggak ada pertanyaan. Kira-kira seberapa besar nih manfaatnya nih acara seperti ini untuk mahasiswa dalam rangka untuk meningkatkan soft skill, motivasi dan seterusnya seperti itu. Ya Pak. Jadi kalau saya sendiri dari mahasiswa merasa sangat termotivasi sekali, apalagi yang untuk bagian Pak Irfan startup tadi. Mulai dari masa-masa sulitnya mungkin terus lalu bangkit lagi, terus akhirnya sekarang bisa sharing-sharing ilmu sama adik-adik tingkatnya. Terus yang mau Lucy tanya ini dari Enigma Camp sendiri tuh rata-rata gitu ya Pak, yang ikut itu dari daerah mana yang paling banyak? Apa campur kotanya seperti itu? Oke, kalau dari Enigma sendiri sekarang satu kelasnya kita sudah variatif. Bahkan sekarang dari siswa dari Enigma yang ikuti peserta training untuk Enigma juga berasal dari universitasnya juga sudah mulai banyak. Jadi tidak bisa diklasifikasikan dari mana. Contoh di angkatannya Jution itu ada yang dari lulusan Singapura, ada yang dari Kalimantan, ada yang dari Sulawesi, ada yang dari Pulau Jawa, ada Pulau Sumatera. Jadi sekarang lebih wide gitu. Tidak bisa dikategorikan lulusan mana paling banyak. Cuma kalau misalnya dari Lucy nanyanya berapa besar kira-kira kalau dari karyawan Enigma daerah yang paling banyak dari mana? Saya jawab dari Lampung. Karena tim kita kebanyakan dari Polinela. Iya ya Pak. Saya kasih bocoran ya, Mas Irfan ini pengennya nanti di startup dia itu isinya adalah alumni Politeknik sebetulnya dia itu. Karena pas pada waktu pulang pengen borong alumni Politeknik, ternyata sedikit yang mau berangkat ke sana, masih fighter mentalnya itu kata beliau itu masih perlu di-create lagi itu. Mungkin kalau ngajar perlu ada banteng di dalam ruangan itu. Jadi sharing sama teman-teman yang waktu itu di tahun lalu kita sempat lakukan seleksi di kampus di Polinela. Itu angkatannya Tika, Rizka dan sebagainya. Jadi kita datangin memang semua C-level atau direktur itu datang semua ke Polinela. Kemudian tim HR juga datang untuk lakukan seleksi. Jadi konsepnya adalah kasih tes langsung dikerjakan, habis itu langsung interview yang memang lolos langsung berangkat ke Jakarta. Semua proses kita tanggung. Yang daftar, yang lulus itu cuma 7 orang dari puluhan orang yang ada di MI itu waktu itu yang tertarik. Jadi kegelisahannya itu banyak. Saya bisa nggak ya di Jakarta? Saya bisa nggak ya kerja atau saya bisa nggak belajar dari seorang programmer? Gimana ya saya ke depannya? Terlalu banyak kegelisahan yang mana akhirnya saya nggak tahu gitu gimana ke depannya. Harusnya kan kayak begitu jadi momentum yang baik ya. Saya nggak melulu menjawab bahwa dengan join ke Enigma itu bisa bagus ke depannya. Cuma setidaknya poinnya adalah bagaimana cara kita memanfaatkan momentum yang ada. Kalau ada kesempatan, sikat. Jadi jangan misalnya terlalu banyak mikir. Kalau kebanyakan mikir ya nggak jalan-jalan. Gitu. Jadi di tahun lalu itu ada 7 orang. Sekarang mereka sudah kerja semua, jadi ada di perbankan, ada di insurance, ada di startup juga, dan variasi juga skills-nya gitu. Dan ada beberapa juga dari 7 orang itu ada 2 orang yang sekarang udah jadi co-trainer. Mungkin nanti ada kayak Tika itu pulang kampung nih hari ini. Mungkin kalau dia berkenan bisa dipanggil ke kampus, panggil aja tuh Pak. Oh, Tika boleh. Yesi Kristiani. Ya. Jadi nanti yang membanggakan itu di Enigma itu salah satu co-trainernya adalah alumni kakak tingkat Anda sendiri ya. Jadi artinya di sana itu informasi dari Mas Irfan itu ketika kawan-kawan atau mahasiswa itu bisa bergabung di startupnya Mas Irfan ini ya di Bootcamp Enigma itu sebenarnya di sana sudah multi culture ya dari berbagai daerah, berbagai macam kampus gitu. Yang membanggakan itu kemudian rekan-rekan mahasiswa itu juga duduk bersama dengan alumni-alumni dari kampus-kampus besar gitu, dari ITB, dari IPB, dari luar negeri itu. Dan lebih membanggakan lagi itu ya, membanggakan lagi co-trainernya adalah alumni dari Politeknik Negeri Lampung seperti itu. Nah itu menjadi satu hal. Nah makanya ini saya sampaikan dipicu lagi lah ya mahasiswa itu kan. Toh contoh alumninya sudah ada gitu kan.
alasan apa lagi yang membuat mahasiswa untuk tidak punya mimpi, tidak punya motivasi, terus seperti saya sampaikan tadi, kegelisahan yang merugikan, bukan kegelisahan untuk membangun startup ya, itu juga jadi satu hal yang yang PR besar lah gitu. Tapi betul sekali tadi ya, mental fighting-nya itu memang harus dibangkitkan lagi lah seperti itu. Luar biasa ininya. Yuk lanjut Lucy. Ada pertanyaan masuk dari Enrina lagi, Pak. Jadi bagi kami mungkin calon startup atau calon karyawan dari segi pandang Bapak sebagai pebisnis, apa yang menjadi seleksi Bapak untuk kita semua? Oke, terima kasih Enrina atas pertanyaannya. Cuma saya selaku CEO dari Enigma Camp, kemudian pengalaman saya juga sebagai practitioner di perbankan. Jadi dari berbagai macam industri saya sudah lakukan, saya sudah jadi pekerja dan sebagainya, dan sekarang saya menjalankan bisnis. Kriteria, memang kalau saya mau menyeleksi seseorang itu untuk bisa bekerja sama dengan kita semua adalah, saya itu tidak pernah menomorsatukan yang namanya technical skills. Technical skills itu gampang banget dipelajari. Sekarang itu banyak aksesnya. Contoh belajar programming udah ada Udemy. Udemy itu ada semua tuh course gitu. Kalau kalian misalnya ada kesulitan dalam belajar, ada di Stack Overflow. Tapi saya itu selalu cari orang yang punya soft skills-nya baik. Saya itu selalu cari orang yang punya fighting spirit yang bagus. Saya selalu cari orang yang punya motivasi yang kuat. Hal-hal yang seperti apa yang bisa jadi motivasi, bisa membangun fighting spirit? Contohnya adalah saat dia bekerja, kalau misalnya dia bekerja itu punya motivasi yang kuat, saya ini harus bisa menjadi agent of change, misalnya in their family, either misalnya membawa perubahan di sisi sosial atau ekonomi dan sebagainya untuk keluarganya, membanggakan keluarga dan sebagainya. Dia mau dikasih tas seperti apapun, dia mau dikasih kerjaan seperti apapun, pasti bisa. Disuruh belajar apapun, pasti mau. Kenapa? Karena dia punya jiwa di sini, dia punya cita-cita, dia punya landasan yang kuat, dia itu harus melakukan apa, tujuannya apa, jelas. Dia punya orang yang punya tujuan, dia punya motivasi atau punya background yang bagus. Orang-orang yang seperti itu yang saya cari. Ini kalau dari sudut pandang saya ya. Kenapa? Karena kalau dari segi teknis itu gampang banget. Saya misalnya nih ada teman contoh kayak Tika sama Edi. Pada waktu mereka join, jangankan saya suruh aja jelasin salah satu bahasa pemrograman yang dia pelajari di kampus aja saya tanyakan mereka kurang jelas. Tapi yang saya lihat dari mereka adalah mereka itu punya fighting spirit. Oke, Pak Irfan, saya mau ke Jakarta, saya mau kerja, saya mau belajar sekarang. Contoh kayak Kak Tika itu baru saja selesai dia Enigma partnership sama Asuransi Kredit Indonesia atau Askrindo BUMN. Jadi kita yang mentraining IT ODP mereka selama 3 bulan. Trainernya siapa? Tika. Dia 3 bulan full tuh di Bogor untuk memberikan pelatihan ke tim Askrindo. Itu saya nggak nyangka dari tahun lalu loh. Padahal tahun lalu tuh saya saya ajak ke sini untuk belajar dan tahun sekarang dia sudah bisa jadi seorang trainer. Dia punya soft skill yang bagus. Jadi kalau ditanya kriteria apa yang saya cari, ya kriteria orang yang punya motivasi yang besar, punya fighting spirit yang bagus. Karena dengan hal-hal kayak begitu, hal-hal yang sifatnya teknis dan sebagainya itu tackle dengan mudah. Oke, terima kasih Pak Irfan. Ada pertanyaan masuk lagi dari Elisa Dwi Yuliana. Jadi kan sekarang ini maraknya perusahaan startup digital yang dirasa menjadi disruptor terhadap perusahaan konvensional. Nah, apakah memungkinkan perusahaan startup dengan perusahaan konvensional bersinergi dan apakah itu perlu? Seperti apa Pak tanggapannya? Oke, terima kasih pertanyaannya dari Elisa. Sekarang itu memang marak ya, perusahaan teknologi itu menjadi disruptor dari perusahaan konvensional. Nah, kemudian pertanyaannya, memungkinkan nggak perusahaan konvensional itu bersinergi? Dan apakah itu perlu? Itu tergantung dari strategi bisnis yang ada. Contoh gini, kayak di dunia, mungkin teman-teman tahu fintech ya, fintech atau financial technology. Financial technology itu adalah perusahaan teknologi yang menjalankan bisnis finansial. Jadi jangan terbalik. Bukan perusahaan finansial yang menjalankan teknologi ya. Jadi perusahaan teknologi, dia sebenarnya perusahaan teknologi
yang menjalankan bisnisnya di financial. Contoh, peer-to-peer lending, itu seperti nama perusahaannya Investri, itu adalah yang paling besar tuh Investri, Coinworks. Kemudian ada juga kayak Kredivo memberikan pinjaman, Home Credit Financing juga, itu di fintech. Nah, sekarang bisnis yang paling belum ada pemainnya adalah di sisi insurtech. Insurtech itu adalah insurance teknologi, perusahaan teknologi yang menjalankan bisnisnya di insurance, di bisnis insurance. Ini belum ada. Jadi ada dia beberapa gitu ya perusahaan insurtech, tapi mereka hanya sebagai broker. Contoh, saya mau butuh asuransi kesehatan, saya buka aplikasi misalnya Amanco gitu. Itu kan salah satu perusahaan insurtech. Saya buka Amanco, itu mereka hanya broker, mempertemukan perusahaan asuransi yang di belakang itu supaya bisa diakses oleh banyak orang melalui si aplikasinya dia. Jadi belum ada perusahaan insurtech yang benar-benar insurtech. Jadi dia hanya sebagai broker saja. Nah, perlu nggak bersinergi? Perlu. Jadi perusahaan konvensional, contoh kayak perusahaan-perusahaan asuransi konvensional kayak Askrindo, ya dia bisa kerja bareng dengan Amanco untuk menyediakan layanan asuransi. Kan konvensional ya, bisnisnya konvensional, cuma combine atau kerjasama dengan perusahaan digital tadi, insurtech, ya akhirnya bisa mendatangkan bisnis yang baik juga. Kemudian kalau ditanya apakah itu perlu, yang sekarang itu mungkin istilahnya adalah collab or collapse. Jadi kita itu harus menekankan era kolaborasi sekarang. Kalau nggak kolaborasi, ya kita collapse. Makanya kalau dikata itu perlu. Tapi apakah itu memungkinkan antara perusahaan konvensional dan perusahaan digital bersatu? Penting. Dan itu juga memungkinkan, sangat memungkinkan. Tapi pertanyaan selanjutnya adalah yang harus kita ajukan dan harus juga dipikirkan, perusahaan konvensional walaupun dia sekarang bekerja sama dengan perusahaan teknologi atau digital disruptor, mereka tetap harus ada roadmap menuju ke digital. Kenapa? Karena kalau tidak ada inovasi seperti itu, lama-kelamaan perusahaan tersebut akan collapse. Jadi memang kalau dijawab penting, perlu, tapi juga tetap harus harus masuk ke roadmap. Perusahaan konvensional ini juga harus menuju ke perusahaan digital untuk meningkatkan daya saing. Jadi jangan kayak Kodak dan sebagainya, akhirnya perusahaannya collapse karena tidak mengikuti perkembangan teknologi. Mungkin itu, Elsa. Ada teman-teman mau bertanya lagi? Silakan untuk teman-teman yang ingin bertanya lagi. Oke, sambil menunggu. Jadi Pak Irfan tadi sempat lihat videonya tentang video profil dari Enigma Camp-nya, itu ada pelayanan fasilitasnya segala macam. Nah, boleh nggak Pak diceritain tentang Enigma Camp-nya itu sendiri tuh di dalamnya seperti apa? Yes. Jadi gini, soliditas tentang Enigma Camp. Nah, memang Enigma Camp itu punya visi untuk memberikan dampak yang besar di masyarakat, dampak sosial, budaya, dan sebagainya. Misinya seperti apa untuk mencapai visi tersebut? Misinya adalah dengan mengurangi gap, mengurangi jenjang itu antara lulusan dari institusi pendidikan dengan kebutuhan industri. Kenapa? Contoh begini, kayak sebenarnya perusahaan butuh seorang software developer. Kemudian lulusan dari program studi banyak yang bisa jadi programmer. Cuma kenapa tidak match? Berarti kan ini ada gap di sana yang harus kita bisa temukan di sana. Enigma positioningnya di sana untuk bisa memperkecil gap tersebut sehingga akhirnya nanti lulusan dari Enigma itu langsung siap kerja. Nah, programnya dari kita itu ada 3. Yang pertama ada Talent as a Service, kemudian Training as a Service, dan terakhir Job Connector Service. Nah, kalau untuk yang Talent as a Service, kita itu seleksi dari talenta muda di Indonesia maupun internasional, yang mana saat sudah menyelesaikan seleksi tersebut, jadi kita ada beberapa tahapan seleksi, ada logical test, technical test, psychological test, interview untuk memvalidasi semuanya, dan terakhir medical check-up. Nah, setelah mereka melewati fase seleksi, mereka akan belajar selama 3 bulan di bootcamp kita secara offline. Semua fasilitas itu gratis, mulai dari biaya hidup, biaya makan, kemudian laptop, fasilitas tempat tinggal, dan sebagainya itu
materi pendidikan juga semuanya gratis. Nah, setelah 3 bulan melewati proses pendidikan, mereka akan kita temukan dengan industri atau partnersnya dari Enigma, corporate partnersnya dari Enigma, untuk kemudian mereka bisa bekerja di partnersnya kita. Nah, itu sekilas dari program-programnya dari Enigma. Tuh, kurang enak gimana coba ya? Datang ke Jakarta, ongkos dikasih, laptop dikasih, tidur dikasih, makan dikasih, suruh belajar 3 bulan, ditemukan tuh dengan partnernya. Oh, luar biasa itu kan. Mungkin supaya tertarik lagi Mas Irfan nih, kalau udah kerja kira-kira berapa digit tuh minimal tuh. Nah, itu mungkin siapa tahu kurang tertarik dengan tantangannya itu kan. Ya, memang kalau untuk lulusan Enigma sendiri itu kita punya standar. Jadi itu ada di range minimum ada di angka 5 juta dan maksimum ada di angka 8 juta. Cuma sudah semuanya include dari semua benefit semuanya sudah include. Tapi justru yang harus kita pikirkan, yang harus teman-teman pikirkan juga after dari bekerja tersebut. Yang mungkin setelah, jadi saya selalu bilang sama teman-teman semua trainee di sini, Enigma itu positioningnya kalau kita analogikan seperti, jadi kalau ada mainland atau daratan, kemudian di sana itu ada treasure island atau misalnya itu daratan dengan penuh harta karun, ada jembatan, dan kita itu fungsinya adalah untuk menuntun teman-teman dari mainland menuju ke treasure island. Saat sudah sampai, ya udah kita balik lagi untuk nolong orang yang lebih banyak lagi, kita pegang, kita bawa ke treasure island. Jadi yang dipikirkan adalah untuk yang pertama kali teman-teman nanti saat berkarir itu pun sudah kita lakukan, saya lakukan sama Mas Andi juga waktu itu kita sama-sama ke Jakarta. Yang dilihat itu bukan hanya dari segi materi saja yang didapatkan, tapi after kalian berproses itu yang memungkinkan bisa mendapatkan yang lebih besar lagi. Contoh lulusan yang terakhir itu kalau nggak salah si Arsi ya, Arsi Natayuda. Itu angkatan keberapa tuh saya lupa tuh dari MI. Terus sekarang dia lagi ada di klien kita namanya The Catalyst, ini financial group dari Gojek Financial Service. Jadi ada 13 orang yang masuk ke bekerja di sana. Dan ada wacana mereka akan diterbangkan ke Punai sama Vietnam. Jadi ada Punai, ada Hanoi, Vietnam, mereka akan mengerjakan proyek di sana. Ini Arsinata Yuda, itu mungkin teman-teman nggak tahu deh, kenal atau enggak gitu sama Kak Yuda dari NU. Mungkin salah satu message juga dari saya ke depannya yang kalian pikirkan nanti saat ingin berkarir, saat kalian sudah wisuda, yang pertama kalian harus lihat adalah untuk jenjang karir pertama bukan dari segi gaji atau pendapatan kalian, tapi seberapa besar kalian bisa growth. Karena kalau kalian sudah growth, kalian sudah punya ilmu yang lebih besar lagi, itu dari segi salary atau benefit itu akan ngikutin dengan sendiri. Oke, ini ada pertanyaan dari Iqbal semester 1. Skill apa yang perlu kami persiapkan untuk kedepannya? Apalagi kan mereka masih semester 1 gitu ya Pak. Terus masih awam juga dalam dunia informatika. Agar kami dapat berminat bergabung atau membangun suatu startup ke depannya itu seperti apa? Ya, kalau kita bicara skill teknis, mungkin ini juga untuk teman-teman dari semester 1, kita harus bisa lebih peka sama kebutuhan yang ada dari kebutuhan perkembangan teknologi juga. Contohnya adalah sekarang semua startup atau semua perusahaan berlomba-lomba supaya produk dan layanannya itu bisa diakses dengan mobility yang tinggi. Otomatis kebutuhan yang ada adalah begitu banyaknya kebutuhan yang ada untuk menjadi seorang mobile developer atau seorang programmer mobile. Nah, artinya kalau kita sudah tahu kebutuhannya, ya kita harus bisa belajar untuk menuju ke sana. Selain memang ada beberapa teknologi baru juga yang esensial, yang memang lagi dicari. Itu contoh kayak seorang DevOps engineer. Kemudian ada quality tester. Jadi untuk menjadi seorang quality tester juga bukan sembarangan. Sekarang sudah ada automation test. Automation test itu kayak aplikasi nih, kita buat aplikasi nanti di tes itu secara otomatis. Ada script-nya juga, ada coding-nya juga. Nah, itu juga lagi dicari. Jadi kalau misalnya ditanya skills apa saja yang perlu kami siapkan kalau dari segi teknis, untuk sekarang itu mobile developer itu lagi dicari banget, khususnya untuk iOS developer atau programmer yang bisa bahasa Swift atau itu di iOS ya, di Apple punya device itu pakai iOS developer itu lagi dicari banget.
Kemudian kalau dari segi non teknikal, saya rasa saya sudah sampaikan tadi untuk Iqbal Rifani yang harus dibangun adalah soft skill. Cuma balik lagi kalian, karena ini juga mumpung masih semester 1, saya sekedar share juga bahwa dulu waktu saya masuk ke manajemen informatika itu saya salah jurusan. Kalau jurusan itu dalam artian gini, saya dari SMA Negeri 3 Bandar Lampung, kemudian saya daftar di segala macam itu diterima, cuma tidak sesuai sama saya, nggak saya ambil. Salah satu ada Politeknik Kesehatan juga gitu saya masuk. Sampai akhirnya saya desperate gitu, saya bingung mau ngambil kuliah apa. Akhirnya saya datang ke Politeknik Negeri Lampung. Yang di situ saya tanya adalah yang paling tinggi peminatnya apa? Manajemen informatika. Oke, saya daftar. Itu hari terakhir tuh saya daftar. Saya kira manajemen informatika tentang apa nih? Waktu pertama, hari pertama ternyata tentang programming. Di hari pertama, padahal saya waktu dari SMA itu saya nggak punya komputer, gitu. Ngetikannya mungkin masih bagus kalau 11 jari. Sekarang saya masih nyari waktu pertama kali masuk. Jadi untuk anak-anak semester 1 mungkin berpikirnya kalau saya salah jurusan, kayaknya mending menurut saya adalah hal-hal yang kayak begitu tidak usah dipikirin. Lebih sibukkan lagi dengan pikiran bahwa saya sudah di manajemen informatika, sekarang saya sudah ada di dunia IT sekarang, artinya saya harus baik dan saya harus bagus di bidang tersebut. Jadi jangan habiskan waktu kalian untuk sekedar menggerutu saya ini salah jurusan. Malah jadi nggak bagus buat kalian ke depannya. Ini waktu yang ada itu lebih kalian siapkan untuk upskilling, untuk bisa memperdalam dari dunia IT tersebut. Gitu, Iqbal. Oke, terima kasih Iqbal, sudah jelas ya. Jadi tadi untuk teknikalnya yang paling banyak dicari mobile developer seperti itu. Lalu untuk non teknisnya itu tetap kembali lagi ke soft skill. Selanjutnya teman-teman ada yang masih mau ditanyakan? Kalau misalnya sudah, kita close saja, Pak Irfan. Terima kasih sudah meluangkan waktunya di sela-sela kesibukan Bapak sebagai CEO. Untuk teman-teman, semoga tadi sharing ilmu yang disampaikan bisa bermanfaat juga untuk kita. Nah, saya sedikit menyampaikan poin-poin penting yang tadi Pak Irfan sharingkan, yaitu soft skill itu lebih penting daripada teknis gitu. Tapi bukan juga teknis nggak penting. Tetap dipelajari, dan soft skill ini bisa kita pelajari apalagi yang masih semester 1, bahkan saya juga semester 5 itu masih bisa lewat organisasi ataupun yang lainnya. Nah, terus kalau misalnya kita lagi ada di dalam keadaan yang mungkin di titik terendah, kita harus kembali lagi kepada purpose life-nya kita tuh untuk apa. Jadi kalau misalnya kita mikirnya ini untuk bermanfaat orang banyak, ya kita harus bangkit lagi karena ada banyak orang yang mungkin bergantung sama kita. Nah, dan yang paling penting untuk pertama teman-teman yang mungkin mau menjalankan startup atau juga mau ikut startup membangun segala macam, itu yang paling penting adalah bagaimana Anda bisa berkembang jauh lebih baik, bertumbuh segala macam. Jadi benefitnya itu bakal ngikut dengan sendirinya. Jadi kalau Lucy pribadi sih nyimpulin gaji itu selaras dengan ilmu pengetahuan yang kita punya. Nah, sekian mungkin yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf jika ada kesalahan. Kepada Allah saya mohon ampun. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas waktunya Pak Imam, Pak Septa, Mas Andi, Bu Agis, Bapak Ibu semua dosen, kemudian mahasiswa-mahasiswi juga teman-teman. Terima kasih atas waktunya untuk bisa berbagi. Mungkin saya juga cukupkan. Saya terima kasih. Kalau ada kesalahan saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya doakan sukses. Terima kasih Mas Irfan. Sama-sama. Terima kasih. Thank you ya Pak. Thank you. Thank you Pak. End meeting ya semuanya. Thank you. Kita close.